Hai semuanya, aku Lydia dan aku akan menceritakan kisahku yang luar biasa namun sangat aneh. Tapi sebelum aku bercerita, silakan klik suka dan langganan. Aku punya seorang kakak perempuan, Gwen, yang 2 tahun lebih tua dariku dan pada dasarnya dia seorang jenius. Sejak kecil, sebagaimana yang kuingat, aku sudah mengidolakannya. Berapa? 25 pangkat 2. 625, ayah. Sayang, apa ini? Ini adalah Malam Berbintang, sebuah lukisan cat minyak di atas kanvas yang dilukis pada bulan Juni 1889 oleh pelukis pasca impresionisme Belanda, Vincent van Gogh. Sementara aku, ya, sedikit berbeda. Dan Lydia, aku punya 10 permen. Aku akan memberimu 2 permen, jadi berapa banyak yang tersisa? Bukankah boneka ini lucu, ayah? Ya, aku bukan anak yang jenius, tidak punya bakat khusus, tidak punya kecantikan yang sempurna, dan hampir tidak punya teman. Tapi Gwen tidak keberatan dan selalu mendukungku. Itu luar biasa. Luar biasa. Itu luar biasa. Itulah mengapa aku sangat mengaguminya dan mencoba meniru semua yang dia lakukan. Itu luar biasa. Apa yang luar biasa dari kematian kucingku? Ups, waktu yang salah. Kemudian saat aku berusia 16 tahun, Gwen kuliah. Tak terlihat tapi tak terlupakan. Orang tuaku selalu membicarakannya sepanjang waktu, yang membuatku semakin merindukannya. Aku bermimpi untuk pergi ke perguruan tinggi dan memiliki kehidupan yang sempurna seperti yang ia miliki. Namun untuk mewujudkannya, aku harus merubah hidupku menjadi biasa-biasa saja. Aku ingin tahu apa bakat terpendamku. Mungkinkah menari? Tidak. Tentu saja tidak. Oke, mungkin menyanyi akan lebih baik. Saat ini aku dalam keadaan sadar. Aku ingin selalu seperti ini. Tak ada air mata. Sudah cukup. Selanjutnya. Astaga, mengapa Gwen bisa membuatnya terlihat begitu mudah? Tapi setidaknya nilaiku tidak mengecewakanku. Aku belajar mati-matian dan akhirnya masuk ke sekolah hukum seperti yang dilakukan Gwen. Lalu pindah. Yuhu! Jadi inilah hari pertamaku masuk kuliah. Kirimi aku kekuatan spiritual, Jin Gwen. Aku berhasil bergabung dengan tim pemandu sorak dan para pria mulai memperhatikanku. Tetapi aku hanya memperhatikan Ethan. Pacarku yang super tampan. Akhirnya aku meraih kehidupan yang selalu kuinginkan. Terima kasih, Kak, panutan nyata dalam hidupku. Lalu suatu hari aku tiba di rumah dan melihat sosok yang tidak asing sedang menungguku. Gwen, aku sangat senang karena akhirnya dia meluangkan waktu untuk mengunjungiku. Tapi dia terlihat begitu sedih dan berat badannya bertambah sedikit. Kehidupan kampus tampaknya membuatmu gemuk. Lydia, aku hamil. Demi apa? Seabad kemudian, akhirnya aku berhasil menutup mulut ikan masku. Lalu mengundangnya masuk. Aku putus kuliah 6 bulan yang lalu. Kemudian aku sadar kalau aku sedang mengandung setelahnya. Tanggal persalinanku tinggal 2 minggu lagi dan aku tidak punya tempat untuk pergi. Tolong Lydia, biarkan aku tinggal di sini. Orang tua kita tidak boleh tahu. Aku tidak bisa menghadapi kekecewaan mereka. Bagaimana dengan kekecewaanku? Dia seharusnya sempurna. Tapi dia telah menghancurkan segalanya. Bagaimana dengan ayahnya? Dia harus belajar di Perancis, jadi hanya kamu yang bisa aku andalkan saat ini. Semarah-marahnya aku masih merasa kasihan padanya. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakku. Jadi aku membiarkannya tinggal tetapi menolak untuk berbicara dengannya. Selama seminggu penuh, dia hampir tidak pernah tidur. Dia mondar-mandir di sekitar situ saja, terus-menerus mencoba menggosok punggungnya dan menahan rasa sakit. Aku benci melihatnya merasa sangat tidak nyaman, jadi ya, aku mengalah. Bersama-sama kami mempersiapkan kedatangan anggota baru keluarga kami dan harus kuakui aku cukup bersemangat. Ayo kita cari nama yang manis dan bermakna. Oke, aku akan melakukan riset. Love Rosie adalah film favoritku, jadi ayo kita beri nama Rosie. Wow, cepat sekali. Bayi Rosie lahir dengan sehat dan bahagia. Kami bertiga bersenang-senang sampai suatu hari. Aku pulang dari kampus dan menemukan sebuah catatan dan amplop di dalam box bayi Rosie. Sayangku Lydia, aku akan pergi untuk sementara waktu, mungkin 2 bulan. Aku harus membuat beberapa perubahan agar aku bisa menafkahi Rosie. Tolong jaga dia untukku dan jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku akan berterima kasih selamanya untuk ini, GX. Ya Tuhan, bagaimana dia tega melakukan ini padaku? Aku masih harus kuliah, teman-temanku, Ethan, dan sekarang seorang keponakan? Tapi saat aku menoleh dan melihat Rosie tersenyum padaku dengan mata bulatnya yang berbinar-binar, tiba-tiba hatiku meleleh. Aku bisa melakukannya. Rosie, sepertinya hanya kita berdua sekarang. Ibu akan segera kembali. Jadi tolong buat semuanya jadi mudah ya. Dia sama sekali tidak melakukannya. Kadang aku bertanya-tanya apakah Rosie itu nyata atau program AI. Karena setiap pukul 3 pagi dia akan menangis sekeras-kerasnya. Dan jika susunya sedikit lebih dingin dari 98,6 derajat, dia akan memuntahkannya semua. Belum lagi aku harus menemukan ribuan cara konyol untuk menghiburnya. Dan rumahku selalu penuh dengan bau popok kotor.
Tapi terlepas dari itu semua, Rosie sangat manis. Aku tidak bisa marah padanya. Aku tidak punya pilihan lain selain mengikuti pelajaran via daring daripada pergi ke kelas. Suatu kali aku lupa mematikan mikrofon dan tiba-tiba Rosie kentut keras sekali membuat seluruh kelas langsung berkerumun untuk melihatnya. Di lain waktu aku sangat kelelahan karena begadang semalaman sampai aku merasa kelopak mataku terkulai. Lalu, Lydia! Ya sayang, susunya datang. Aku rasa susu tak berguna untukmu, tapi nilai F akan berguna. Oh tidak. Meskipun aku terus meminta maaf, aku tetap mendapatkan nilai yang buruk. Semester ini aku sudah gagal di 2 kelas dan dikeluarkan dari tim pemandu sorak. Kalian pikir itu bagian terburuknya? Pikirkan lagi. Pada suatu hari yang sangat beruntung, aku sedang berada di Walmart, kewalahan dengan lusinan merek popok ketika aku melihat Ethan. Tak ada tempat untuk bersembunyi, Lydia. Kamu dalam masalah besar. Oh, hai Ethan. Tak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Maaf, akhir-akhir ini aku agak sibuk. Apa aku mengenalmu? Hah? Aku Lydia. Pacarmu? Apa? Itu benar-benar kamu? Kamu menghilang selama beberapa minggu terakhir. Ya ampun. Apa kamu bahkan sudah mandi? Dan benda apa itu? Mau menjebakku dengan bayi itu? Tidak, dia bukan anakku. Dan memang benar kalau aku lupa mencuci tangan setelah mengganti popok Rosie pagi ini. Tapi bagaimanapun juga, tolonglah, aku hanya perlu menjaganya beberapa minggu lagi dan semuanya akan kembali normal. Sudah cukup, lihatlah dirimu. Kamu seperti seorang gadis gua. Ngomong-ngomong, pakai ini. Dan asal kamu tahu, kita putus. Tak ada kata-kata yang dapat menjelaskan betapa menyedihkannya aku saat ini. Ini semua karena ibumu. Dia benar-benar. Sekarang hidupku jadi sengsara. Semua karena kalian berdua. Maaf Rosie, aku tidak bermaksud begitu. Semua ini bukan salahmu. 2 bulan sudah hampir usai. Saat ibumu kembali, semuanya akan baik-baik saja. Tapi 2 bulan berlalu dan Gwen masih belum ditemukan. Lebih buruknya, uang yang dia tinggalkan habis. Aku tak punya pilihan, cari kerja. Jadi aku jadi guru les privat di mana murid-murid datang ke tempatku untuk belajar. Tak ada seorang pun yang mendaftar. Sampai suatu hari aku membuka pintu dan melihat pria ini. Halo, ada yang bisa aku bantu? Aku melihat brosur ini dan ingin ikut kelas ini. Oh, benarkah? Tentu, silakan masuk. Ternyata dia adalah Augustine. Dia ingin masuk ke jurusan hukum yang sama denganku, tapi tahun lalu dia tidak lulus. Aku berusaha sebaik mungkin untuk mengawasi Rosie dan Augustine di ruangan terpisah, tetapi sesekali Rosie mengeluarkan suara mencicit. Kamu mendengarnya? Itu kucingku. Selesaikan persamaan ini, aku harus pergi ke toilet. Tapi kamu sudah pergi 10 menit yang lalu. Aku punya kandung kemih yang kecil, itu bawaan keluarga. Ada masalah? Kalau kamu jatuh cinta pada seseorang, akui saja seperti ini. Cintaku padamu seperti diare. Aku tak bisa menahannya. Muahaha. Menjijikkan. Aku kasihan pada siapapun yang jatuh cinta padanya. Aku bergegas kembali dan melihatnya sedang bermain ponsel. Harus banyak bekerja keras rupanya. Hei, kalau kamu benar-benar ingin masuk ke perguruan tinggi, setidaknya berusahalah. Seperti bagaimana kamu berdandan layaknya putri salju? Oh tidak, ini bedak bayi. Ini tepung. Aku sedang membuat roti. Aku baru tahu kalau kamu bisa membuat roti di toilet. Tak apa-apa mama muda, tak perlu menyembunyikan bayimu lagi. Tak ada penghakiman di sini. Melihat permainan sudah terbongkar, aku memberitahu Augustine kebenarannya. Anehnya, dia tampak mengerti dan bahkan bertanya apakah dia bisa melihat Rosie. Wah, siapa sangka tuan pelawak bisa begitu pandai dengan bayi? Aku tidak pernah melihat Rosie begitu gembira dan tertawa seperti itu. Lambat laun aku tidak lagi melihatnya sebagai muridku, tetapi lebih seperti teman. Lagi pula, dia tidak datang ke tempatku untuk belajar. Kami sering mengobrol, bahkan di luar sesi les, dan aku belajar banyak tentangnya. Kamu tidak bisa mewujudkan impianmu masuk sekolah hukum dengan bermain game sepanjang waktu, bukannya belajar. Siapa bilang sekolah hukum adalah impianku? Dan ini bukan game. Situs web fashion? Jangan bilang itu milikmu. Ya, aku pendiri merek ini. Tidak mungkin. Dan apa ini? Apa kamu benar-benar bisa menjual topi polos ini dengan harga $200? Bukan soal topinya, ini soal desain mereknya. Dia kemudian bercerita bahwa ia selalu bermimpi untuk membuka jaringan fashionnya sendiri. Namun orang tuanya tidak pernah mendukung dan hanya ingin ia menjadi pengacara seperti mereka. Itulah mengapa ia tidak pernah serius dengan studinya dan selalu main-main. Jadi, apa impianmu? Menjadi hakim terbaik di Amerika? Ini bukan pertanyaan yang sulit, tapi mengapa aku tidak bisa berkata-kata? Aku hanya ingin menjadi sekeren kakakku, tapi dia tidak sekeren itu lagi. Saat itu juga Rosie menjerit dan mengisi popoknya yang entah bagaimana menyelamatkanku dari situasi ini. Tapi pertanyaan Augustine membuatku berpikir, aku harus menemukan jawabannya. Kamu terlihat tidak fokus, apa yang ada di pikiranmu? Aku menemukannya, aku ingin menjadi sempurna. Itu tidak jelas. Bagaimana kamu mendefinisikan sempurna? Apa itu membuatmu bahagia? Aku tidak yakin. Bagaimana dengan ini? Apa kamu pernah memikirkannya? Oh, ini omong kosong, lupakan saja. Aku sudah lama lupa merawat diri. Pacarku mencampakkanku dan sekarang teman-temanku juga mengabaikanku.
Aku menjadi pecundang, semua karena seorang bayi. Saat itu dosenku mengirim email padaku. Di menit-menit terakhir ada tempat untuk masuk dalam tim debat dan ikut kompetisi terpenting tahun ini. Ini adalah kesempatan besarku, tapi bagaimana aku bisa merawat Rosie dan bersiap untuk itu? Setelah gelisah sepanjang malam, bel pintu membangunkanku. Apa itu Gwen? Oh, itu hanya seorang pria asing. Hai, kamu pasti Lydia, adiknya Gwen, aku Kyle, pacarnya Gwen, dan ayah dari bayinya. Apa-apaan ini? Lihat dia. Aku tidak tahu Gwen punya selera yang aneh dalam memilih pria. Bukankah kamu sedang belajar di Prancis atau semacamnya? Apa? Maksudku, ya, tapi tanpa bayiku, Prancis, Jerman, atau bahkan Kutub Utara tidak ada artinya. Boleh aku melihatnya sekarang? Dan setelah itu, terjadilah reuni abad ini. Terima kasih sudah merawat Rosie. Tapi sekarang aku yang akan melakukannya, bagaimanapun juga aku adalah ayahnya. Kyle mungkin terlihat mengintimidasi, tetapi dia tampak menyayangi Rosie dengan tulus. Jadi meskipun hatiku hancur, aku menyerahkan Rosie kepada ayahnya. Selain itu, ada kesempatan besar yang sedang menantiku. Aku mencurahkan seluruh fokusku untuk belajar dan semuanya berjalan dengan luar biasa. Aku menang kompetisi tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan aku diundang kembali ke tim pemandu sorak. Kehidupan impianku telah kembali. Tetapi mengapa aku merasa ada lubang besar di dalam diriku? Selamat, peserta debat terbaik di wilayah ini. Terima kasih. Ada apa? Kamu mendapatkan kembali semua yang kamu inginkan. Kenapa murung? Entahlah. Aku hanya merasa kosong. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuatmu merasa senang sekarang? Jadi disinilah kita, di tempat Kyle. Suara tangisan dan omelan keras apa itu? Dengan tidak sabar aku menekan bel dan Kyle butuh waktu lama untuk menjawab. Ya Tuhan, apakah itu asap rokok? Dan lihat rumahnya, berantakan sekali. Apa yang kamu lakukan pada Rosie? Sudah cukup, kembalikan dia padaku. Kamu tidak punya hak untuk mengambilnya dariku. Satu-satunya yang bisa membesarkan Rosie bersamaku adalah ibunya. Jadi suruh Gwen untuk kembali padaku. Apa? Kamu tidak berbicara dengan Gwen tentang hal ini? Peringatan terakhir, suruh Gwen ke sini dan minta dia untuk jadi pacarku lagi. Maka aku akan mempertimbangkan mengembalikan bayinya. Permisi, sekarang waktunya ayah dan anak. Aku jatuh berlutut seperti semua kekuatanku terkuras habis. Ini semua salahku. Aku menyerahkan Rosie padanya. Tenanglah Lydia. Ayo kita coba hubungi kakakmu dulu. Aku menelpon Gwen jutaan kali, tapi tidak heran dia tidak mengangkatnya. Jadi aku mengiriminya pesan tentang situasi saat ini dan memintanya untuk segera datang. Aku dan Augustine menunggu di luar rumah Kyle cukup lama, dan tepat ketika kami hampir menyerah, Gwen akhirnya muncul. Kami menggedor-gedor pintu, tapi si brengsek Kyle menolak untuk membiarkan kami masuk. Oh, akhirnya muncul juga. Kalau kamu sangat ingin anak nakal itu kembali, maka kamu harus membayarnya. Bagaimana kalau $5.000? Dasar orang rendahan. Gwen tidak bisa dihibur dan Augustine terus berusaha menendang pintu. Berhasil. Kami hendak menyerbu masuk, tapi kemudian kami melihat Kyle melarikan diri bersama Rosie dan melompat ke atas motornya. Hubungi 911, kami akan mengurusnya. Dia menuntunku ke motornya dan aku berpegangan erat-erat saat kami mengejar Kyle. Dia melaju sangat cepat dan kupikir kami akan kehilangannya. Lalu tiba-tiba Augustine berbelok tajam ke sebuah gang sempit. Apa yang kamu lakukan? Dia pergi ke arah lain. Percayalah padaku dan pegangan yang erat. Kami melaju kembali ke jalan utama dan berhasil memotong jalan Kyle di alun-alun kota. Dia mencoba meninggalkan bayinya di sana dan melarikan diri, tapi polisi mengejarnya tepat pada waktunya dan dia ditangkap. Aku sangat menyesal, aku seharusnya tidak pergi seperti itu. Aku menempatkan kalian semua dalam bahaya yang mengerikan. Yang aku mau hanyalah memperbaiki keadaan. Gwen, tidak apa-apa, kami semua baik-baik saja. Setelah itu kami semua kembali ke asramanya. Ternyata dia sekarang seorang mahasiswi baru jurusan jurnalistik. Dan aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana dia bisa tinggal di tempat seperti ini? Kenapa kau? Hidupku sama sekali tidak dipenuhi bunga mawar. Citra sempurna yang aku bangun semuanya palsu dan itu benar-benar membuatku lelah. Tapi ini nyata. Inilah yang benar-benar membuatku bahagia. Jadi tolong mengertilah. Aku tidak tahu itu. Tapi aku senang kamu menemukan impianmu. Kamu akan selalu menjadi kakakku yang paling keren. Dengan bergandengan tangan, Gwen mendapatkan kekuatan untuk menceritakan semuanya kepada orang tua kami. Mereka sama sekali tidak marah dan bahkan merasa kasihan melihat Gwen memikul semua beban itu sendirian. Ternyata Gwenlah yang menaruh semua tekanan pada dirinya sendiri. Ayah dan ibu bahkan menyarankan agar Gwen pindah kembali bersama mereka sehingga mereka bisa membantunya merawat Rosie. Akhirnya semuanya beres. Kecuali aku sadar bahwa hukum bukanlah minatku. Sekarang jalan mana yang harus kuambil? Tiba-tiba Augustine menghampiriku dengan selembar kertas kusut. Bagaimana kalau kamu mulai dengan ini? Astaga, kamu masih menyimpannya? Anggap saja aku akan mencobanya. Hai, ini aku lagi dan hari ini adalah pembukaan perdana toko pakaian bayiku. Semua pakaian di sini adalah hasil desainku sendiri, menggemaskan bukan? Dan ahli pemasaran dan pembuatan merekku alias belahan jiwaku adalah pria ini. Oh, tentu saja keluargaku juga ada di sini. Ibu,
Wow, Rosie baru saja mengucapkan kata pertamanya. Ayo kita berfoto untuk mengabadikan momen tak terlupakan ini. 3, 2, 1. Oh tidak sayang. Kalian sedang menyaksikan Beris Blue yang luar biasa. Aku Sonya, vokalis yang sangat berbakat. Dan cowok di sebelah sana yang sedang memetik gitar adalah Eric, pacarku. Dia juga komposer dan backing vokal kami. Ya, priaku ini jago segalanya, sama sepertiku. Sebenarnya, dialah yang menemukan bakat vokalku dan membantuku dalam meraih ketenaran. Debut album kami meledak di tanggal lagu, dan sisanya adalah sejarah. Eric memintaku untuk jadi pacarnya di atas panggung setelah set kami selesai. Aku tak tahu siapa yang lebih gembira, aku atau para penggemar yang memujaku. Semuanya begitu sempurna, dan kemudian album kami berikutnya gagal. Kurasa semua tekanan telah mengganggu proses menulis Eric. Kucoba untuk memberinya energi positif. Kami akan mengadakan pertunjukan besar untuk debut single baru kami dan memulai kebangkitan kami. Siapa yang tahu kapan mentari akan bersinar lagi, ya kan? Tapi selama tampil, saat Eric muncul untuk memberiku sorotan, aku melangkah maju dan tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Sonya, hidungmu patah. Aku langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dioperasi, tapi hidungku terlihat seperti petir. Aku tak bisa terlihat seperti ini, aku harus cantik. Kau selalu jadi cewek tercantik bagiku. Tak perlu khawatir, kita masih bisa perbaiki ini. Tapi tepat setelahnya, foto hidungku yang patah menjadi berita utama. Aku diolok karena mengagumi kecantikan alami, lalu kemudian melakukan operasi plastik. Dasar burung nasar. Aku harus mengunggah video saat aku terpeleset untuk mengakhiri rumor ini. Tapi mereka mengklaim aku sengaja lakukan itu untuk dapatkan perhatian. Apa-apaan? Kami mengira semua drama itu akhirnya selesai, tapi tidak. Tepat ketika hidungku sembuh, foto masa SMP-ku yang gemuk sebelum puber muncul di internet. Yang memicu rumor kalau aku harus merekonstruksi seluruh tubuhku. Beberapa postingan anonim bahkan mengarang kalau aku ini pemarah dan sombong terhadap kru band dan staf yang berjaga. Maksudku, aku mungkin sedikit kasar, tapi aku ini terkenal, jadi aku bisa dapatkan apa yang aku inginkan. Kemudian, mari kita batalkan Sonya mulai beredar. Apa orang-orang Malang ini tak punya kegiatan yang lebih baik selain bergosip tentangku? Tapi para penggemarku menyadari hal ini dan banyak tiket tur kami yang dibatalkan. Manajerku panik dan menyuruhku cuti hingga rumor ini mereda. Betapa konyolnya. Lebih buruk lagi, mereka sebenarnya akan mencoba menggantikan aku? Vokalis cantik yang tak ada duanya? Beraninya mereka lakukan ini padaku. Aku adalah band ini. Bertahanlah sayang, aku janji akan kucari cara mengembalikanmu. Jelas, foto-foto tak bocor dengan sendirinya. Ada orang brengsek yang melakukan ini dan sekarang jadi misi hidupku untuk melacak mereka dan membuat mereka membayarnya. Oke, jadi dari pencarian internet ku telusuri asal rumor dari kelompok anti-fansku. Percayakah kalian mereka benar-benar bertemu di kafe ini sebulan sekali hanya untuk menjelek-jelekanku? Mereka bahkan punya jadwal. Betapa konyolnya. Apa yang pernah kulakukan pada mereka? Dengan menyamar, aku datang untuk mencari lebih banyak petunjuk. Di dalamnya terdapat foto-fotoku yang bocor. Astaga, orang-orang ini jelas punya terlalu banyak waktu luang. Tunggu, cowok ini kelihatannya tak asing. Apa dia? Owen? Cowok yang kutaksir saat SMA? Dia adalah seniorku di klub musik dan penyanyi, gitaris serta komposer yang sangat berbakat. Tapi bagaimana mungkin dia menjadi anti-fanku? Aku bahkan tak pernah bicara dengannya. Kelompok itu membahas betapa soknya aku. Mereka bahkan mengatakan aku dan Eric pura-pura pacaran hanya untuk menutupi berita mengenai kegagalan album terakhir kami. Jelas cinta kami itu sungguhan. Aku tak pernah bosan mendengar omongan jelek mengenai lagu Eric, tapi ini waktunya pulang. Jika kalian memposting tentang Beris Blue, silakan klaim uang kalian di kasir sebelum pulang. Apa? Owen sungguhan membayar mereka untuk memfitnah bandku? Kenapa dia berniat sekali menghancurkan karirku? Apa dia punya dendam pribadi terhadapku? Aku harus mencari caraku sendiri untuk mengetahui semua ini. Jadi salah satu dari mereka seharusnya berhasil. Aku segera menelpon untuk daftar pekerjaan. Dan dapat. Waktunya tampil. Sangat penting untuk tampil sesuai peran, jadi aku berdandan sebagai gadis bertampang lugu untuk shift pertamaku. Berkat keajaiban makeup, bahkan aku sendiri sulit mengenali diriku sendiri. Panggil aku Summer mulai dari sekarang. Setelah perkenalan, Owen langsung memberiku banyak sekali pekerjaan. Aku harus lakukan pekerjaan berat dan pekerjaan kotor. Aku adalah bintang yang sangat dimanjakan, bukan buruh. Dia benar-benar bos yang eksploitatif. Aku pasti gila pernah naksir padanya. Di malam hari, kelompok anti-fan itu muncul lagi, diikuti dengan wajah yang familiar. Itu Rina, adik Owen. Dulu di SMA, dia itu cukup sombong. Sepertinya tak ada yang berubah. Apa kalian tahu Sonya itu dulu anak yang aneh saat SMA? Sekarang saat dia terkenal, dia berlagak seolah dia di atas orang lain. Berhenti di sana rambut wortel, siapa namamu? Aku Summer. Jadi Summer, di sini kita punya persyaratan khusus untuk setiap orang baru. Kau harus lolos tes anti-fan.
Beritahu kami, menurutmu apa hal paling menyebalkan tentang Sonya? Sekarang aku harus mencemarkan nama baikku sendiri? Sebenarnya, aku teman masa kecil Sonya. Iya, hanya tetangga. Dia anak paling buruk di lingkungan itu. Seperti apa penampilan Sonya waktu dia masih kecil? Dan bagaimana kepribadiannya? Dia gendut dan kejam ke anak-anak lain. Dia melempar serangga ke mereka dan tak pernah meminjamkan mainannya. Catat itu guys, ingat untuk mengutip sumber sebagai tetangga dekat Sonya. Kau bisa dapat bonus juga karena berkontribusi informasi berguna seperti ini. Apakah Rina juga terlibat dalam hal ini bersama kakaknya? Saat Rina pergi, anti-fans yang lain, Caleb, Violet, dan June masih belum pulang. Tapi berbalik ke panggung dan mulai menyetel alat musik. Apa? Mereka membuat sebuah lagu untuk mengolokku. Tak hanya soal rumor operasiku, tapi juga soal aku sombong, pemarah, kompetitif, tak berbakat, tak sopan, dan tak pernah gunakan uangku yang berlimpah untuk membantu sesama. Musik mereka bagus, tapi ketidaksopanan membunuh keterampilan mereka. Aku penasaran, kenapa orang-orang begitu membenci Sonya? Dia itu kasar dan musiknya buruk. Ya, suara aslinya bagus, tapi tanpa emosi. Dia mungkin tak tahu apapun soal cinta, dan juga tak punya teman. Komentar-komentar dari anti-fans itu membuatku berpikir, kurasa aku memang sulit untuk terbuka dengan orang lain, dan aku terkadang sedikit pemarah. Tapi, apa aku benar-benar tak disukai? Jangan hidung itu lagi, kumohon. Hah? Owen? Pertama kau pecahkan cangkir, sekarang kau buang-buang gula. Gula? Serius? Apakah kau tak akan bertanya apa aku terluka? Jika kau tinggalkan tempat ini dengan satu goresan saja, tempat ini akan berakhir, kau tahu? Tempat ini baik-baik saja hingga kau datang. Paling tidak, Summer, kau harus belajar bagaimana minta maaf dan berterima kasih. Tiba-tiba, kata-kata para anti-fan bergema di kepalaku. Sebagai Summer, Owen masih melihat bagaimana aku ini sosok diva. Itu artinya, sebagai Sonya, aku pasti sangat keji. Aku menyesal. Seharusnya aku berterima kasih kau membantuku. Itu tak masalah. Aku lega kau tak terluka. Jangan lupa hadiah Rina di kasir. Ambillah sebelum kau pergi. Kenapa kau harus membayar orang lain untuk menjelekkan Sonya? Aku hanya melakukan semua ini untuk adikku, tapi itu membawa lebih banyak pelanggan masuk, jadi terserahlah. Jadi orang di balik ini adalah Rina? Kurasa bukan, pasti ada yang mengendalikannya. Tapi siapa? Aku tak tahu. Kenapa kau begitu khawatir, Summer? Aku hanya penasaran. Aku dulu pernah berpikir buruk tentang Owen, tapi di balik sikapnya yang dingin, dia cukup baik dan perhatian, sama seperti beberapa tahun lalu. Aku berusaha menghindari hujan dan menabraknya. Dia menyelamatkanku agar tak terjatuh, tak peduli betapa berkeringatnya aku dan bahkan memberiku payungnya. Tapi di depan gebetanku, aku terlalu malu untuk berkata apapun, lalu segera pergi. Sejak saat itu, aku merasa tak begitu terganggu mendengar para anti-fan mencercaku dan kemerosotan band kami. Toh hampir semuanya benar, paling tidak dengan cara ini aku bisa belajar dari kesalahanku di masa lalu dan jadi orang yang lebih baik. Bunga bisa tumbuh di tempat yang tak lazim, ya kan? Ya, anti-fan ini sebenarnya jadi teman-temanku. Entah kenapa main bersama mereka lebih menyenangkan daripada The Berries. Oke teman-teman, kalian harus tunjukkan musik kalian ke dunia. Jadi, kudaftarkan band pemula kami untuk mengikuti kompetisi musik lokal. Apa? Tapi kita bukan profesional. Apa menurutmu kita bisa menang? Siapa peduli? Aku selalu ingin tampil di panggung besar. Tapi apa yang akan kita mainkan? Pakailah salah satu laguku jika kalian mau. Kudengar bayarannya cukup bagus. Oh, aku suka sekali lagumu. Kami berlatih bersama setiap malam dan semua orang begitu fokus pada hal ini sehingga mereka tak lagi sebarkan rumor buruk tentangku. Owen memang jenius. Mendengarnya mainkan intro selalu membuatku merinding. Dan begitulah bayangan Owen yang tampan dan berbakat muncul kembali dalam benakku. Oh tidak, bangunlah Sonya, kau sudah punya pacar. Eric. Ngomong-ngomong soal Eric, dia acuhkan semua panggilan teleponku. Aku paham dia sibuk berlatih untuk pertunjukan, tapi bukankah dia janji akan temukan cara untuk membawaku kembali? Aku paham. Kau terlalu sibuk bermain band untuk posting apapun. Kami tampil akhir pekan ini. Kau yang memulai ini ya kan, Summer? Aku tahu kau ini bawa masalah sejak awal. Keluar dari sini. Aku di pihaknya. Apa kau akan mendepakku keluar juga? Apa kau tak tahu aku lakukan ini untukmu? Apa kau lupa kalau Eric mencuri lagu-lagumu dan menggunakannya untuk debut albumnya? Rina, apa kau kira aku tak tahu apa yang kau rencanakan? Kau dan Eric saling berhubungan. Ya kan? Bukankah dia menginginkan kau sebarkan rumor supaya dia bisa menggantikan Sonya pacarnya sekarang? Dia bilang kalau aku berhasil, posisinya dalam band akan jadi milikku. Perselingkuhan itu masalah lain, tapi dia tak bisa membantumu dengan musik yang tak enak didengar. Itulah kenapa aku butuh lagumu, Owen. Berikan aku beberapa dan semuanya akan berjalan lancar. Di momen itu, semuanya menjadi jelas. Album satu-satunya yang membuat nama The Berries terkenal ternyata adalah curian. Dan parahnya lagi, orang di balik anjloknya karirku adalah pacarku sendiri. Eric yang brengsek itu begitu mendambakan ketenaran dan tak akan biarkan dirinya terjebak skandal cinta segitiga.
Kau tahu betapa penting opini publik baginya. Dia memanfaatkanmu dan segera setelah kau beri apa yang dia inginkan, dia akan menjatuhkanmu tanpa pikir panjang. Aku tak semudah itu tergantikan. Apa maksudmu, Summer? Aku minta maaf karena bohong tentang siapa sebenarnya aku, tapi tak semuanya palsu. Kuharap kau bisa merasakannya. Sampaikan kata-kataku padanya. Aku keluar, dan kau, Rina, si brengsek itu tak layak mendapat cinta atau kepercayaan kita. Meski aku tak ingin kembali jadi Sonya yang terkenal, aku juga tak bisa terus jadi Summer yang bebas. Aku tak menyadari ada mereka di sana. Mereka pasti sudah mendengar semuanya. Kau Sonya, bukan Summer? Selama ini, kau membohongi kami. Aku minta maaf, aku tak bermaksud menyakiti atau menipu kalian. Kata-kata kalian membuatku ingin berubah jadi orang yang lebih baik. Dan musik kalian banyak mengajari dan menginspirasiku. Caleb, Violet, June, aku hanya ingin berteman dengan kalian. Siapa yang mau jadi temanmu, kau pembohong? Aku mungkin telah temukan kebenaran tentang diriku sendiri dan Eric. Tapi sekarang aku kehilangan karirku, teman-temanku, bosku, semuanya. Aku sudah mengacaukan semuanya dan aku tak tahu bagaimana memperbaikinya. Aku tak pantas menjadi Sonya atau bahkan Summer. Itu pasti kurir. Aku hampir tak punya energi untuk bangkit dan membuka pintu. Yang berdiri di hadapanku adalah Owen. Apa dia jauh-jauh datang ke sini hanya untuk bertemu denganku? Sonya, aku telah banyak berpikir tentang bandmu dan Eric dan kusadari kalau ini bukan salahmu. Kau tak bisa biarkan Eric menang, kau terlalu berbakat untuk itu. Jika kau tunjukkan semua orang jati dirimu, aku tahu mereka pasti akan mencintaimu. Sebenarnya, ada satu hal yang ingin kuakui padamu. Aku dulu pernah punya perasaan padamu saat SMA. Tapi kau bahkan mungkin tak tahu kalau aku ada. Sungguh? Itu bodoh sekali. Apa maksudmu? Sebenarnya, waktu itu aku juga suka padamu. Kau sangat cantik dan pemalu dengan suara yang indah itu. Tapi saat aku mendekat untuk bicara padamu, kau hanya lari kabur. Andai saja aku lebih percaya diri dan berani, mungkin kita bisa jadi berbeda. Bagaimana sekarang? Maksudku, kau masih mau nyanyikan laguku? Itu suatu kehormatan, lagumu selalu istimewa. Owen menarikku ke kompetisi dan dengan lembut memetik bass untukku. Pergi ke sana tanpa anggota band yang lain sepertinya menakutkan, tapi kami tak boleh menyerah. Owen hendak menuntunku ke panggung saat Rina segera menghampiri kami dan memegang lenganku. Sonya, aku mengacau. Benar bahwa Eric memperalatku dan aku sangat terbutakan hingga percaya padanya begitu saja. Aku sudah mengoreksi informasi keliru tentangmu. Aku memeluknya saat para anti-fan yang lain muncul. Aku minta maaf ke mereka bahwa sekarang aku jadi versi lebih baik diriku berkat mereka. Ternyata kami sangat menyukai Summer, jadi kami memaafkanmu. Sekarang kami siap untuk mengguncang malam. Kau tak bisa bernyanyi dengan mereka, Sonya. Lagu itu seharusnya jadi lagu tema di album kami berikutnya. Eric, itu lagu Owen, bukan milikmu. Dan bukankah Rina sudah bilang padamu aku tak lagi peduli dengan bandmu? Memang, sepertinya dia tak mendengarkan. Kami sudah mempublikasikan rencana kotormu di semua forum supaya semua orang bisa lihat betapa brengseknya dirimu. Tidak, kau harus ikut denganku. Beritahu mereka kau mengarangnya. Tinggalkan dia sendiri, aku tak akan biarkan kau mengambil apapun lagi dariku, laguku atau cewekku. Dia sekarang teman kami, jadi permisi. Kami harus naik panggung dan menampilkan lagu kami. Aku tak percaya aku kembali lagi ke panggung. Hanya kali ini jauh lebih baik. Teman-teman bandku keren, lagu itu luar biasa dan para penonton begitu bersemangat. Kulihat Eric dengan penuh rasa malu menghilang di kerumunan. Sayang sekali, itulah akibatnya jadi pembohong besar yang licik. Menjelang akhir lagu, Owen menarikku mendekat padanya dan kerumunan menjadi hening. Yang bisa ku dengar hanyalah degup jantungku saat dia memberiku ciuman terbaik yang pernah ada. Hai, aku Kelly dari Washington. Aku mungkin berpakaian seperti anak laki-laki, tapi sebenarnya aku ini cewek paling girly yang pernah kalian temui. Sebelum kulanjutkan, silakan like dan subscribe. Aku terlahir dengan rambut pirang panjang yang berkilau dan mata biru sama seperti ibuku. Aku tak pernah bertemu ayahku, tapi itu bukan masalah besar. Tak perlu hidup di sebuah kastil mewah untuk merasa seperti seorang putri. Aku sudah begitu di mata ibuku. Ia selalu memanjakanku dengan hal-hal yang terindah di dunia ini. Kau bisa membuat Rapunzel merasa tak nyaman, sayang. Namun tragisnya, ibu meninggalkanku dalam kecelakaan saat aku 10 tahun dan aku harus pindah dengan Selina, teman ibuku. Ia tinggal di sebuah rumah mewah di mana terdapat banyak sekali orang berpakaian sepertinya. Begitu mereka melihatku, mereka mulai berkata dan padaku. Sungguh sebuah boneka porselen, dia pasti akan menang di kontes kecantikan. Dia terlalu cantik untuk menjadi nyata. Shh, Nyonya Sanchez di sini tak suka siapapun yang lebih cantik daripada putrinya. Ya, suasana hatinya sedang tak enak sejak Tuan pergi demi selingkuhannya. Aku hanya menangkap sedikit dari apa yang mereka katakan sebelum Selina menyeretku ke sudut. Sayang, kau dengar mereka. Para laki-laki itu berita buruk. Lihat saja ayahmu sebagai contoh. Jadi jauh-jauh dari mereka. Paham? Dan satu-satunya cara untuk mengusir mereka adalah jika kau terlihat seperti mereka. Kemudian dia menyuruhku untuk mengenakan lensa kontak untuk menyembunyikan mata biruku, memotong kepang rambutku.
membuang koleksi gaunku dan membelikanku pakaian yang pada dasarnya membuatku tenggelam. Dan voila, aku tampak seperti cowok remaja. Suatu hari aku sedang sendiri di dapur saat ku dengar ada yang berteriak, "Bawakan aku 2 smoothie sekarang juga." Kubawakan 2 jus alpukat, tapi tak sengaja menumpahkan satu ke wajah gadis ini, mengubahnya menjadi shark. "Lihat apa yang kau lakukan. Wajah malaikat putriku ini ditakdirkan untuk jadi Miss USA. Berani-beraninya kamu." Saya minta maaf, Nyonya." "Tenang, Bu, wajah masker alpukat memang sedang populer." Sayangnya, aku tetap masih harus menerima hukuman. Tapi tiba-tiba gadis itu berjalan ke arahku. "Hei, aku Beatrix. Ayo kita pergi dan bermain." "Tapi aku..." "Jangan khawatir, aku di sini. Ibuku tak akan menghukummu lagi." Kemudian dia membawaku ke kamarnya. Wah, dia bahkan punya kastil di dalam. Beatrix kemudian memakaikan beberapa wig dan makeup padaku. Kulihat diriku sendiri di kaca dan kenangan akan ibu kembali datang. Dengan segera ku keluarkan fotonya yang kubawa bersamaku sepanjang waktu. Kami terlihat sangat mirip. Aku hendak melepaskan lensa kontakku ketika Selina dengan cepat masuk dan menyeretku kembali ke kamarku. "Jangan sampai aku mendapatimu ada di sini lagi. Dan jaga jarak dari nona muda. Kita bukan berasal dari dunia yang sama dengan orang-orang seperti mereka, ingat itu?" Tapi yang sedikit Selina tahu, Beatrix baru saja meminta ibunya untuk mengizinkanku untuk pergi ke sekolah bersamanya. Dan sejak saat itu, kami benar-benar tak terpisahkan. Maksudku, sungguhan. Dia menempel denganku mulai dari ruang tamu ke dapur, dari rumah ke sekolah. Jujur, satu-satunya waktu ku dapat ketenangan sejenak adalah saat aku pergi ke kamar kecil. Phew. Oh, mungkin juga tidak. Dan setiap kali kami pergi bersama rasanya seperti siksaan. Aku harus berjuang melawan keinginan untuk bersikap girly. Dan memukul tanganku sendiri kapanpun tanganku mulai meraih barang-barang cantik itu dan sekarang tanganku bengkak. Kurasa aku akan merekatkannya ke kantongku lain kali. Lalu suatu hari aku tiba di sekolah mengetahui berita terburuk yang pernah ada. "Kelly, salah satu pemain rugby perempuan kami terluka, jadi aku menempatkanmu di tim." "Apa-apaan ini? Aku bahkan tak tahu apa itu rugby." "Ini Austin, pelatih rugbymu. Jika kau butuh sesuatu, dia orangnya." "Kau mengenalnya?" "Dia mungkin tampan, tapi ada sesuatu yang menyiratkan kabar buruk. Orang-orang memanggilnya Austin yang mengerikan. Kau sebaiknya berhati-hati." Dan dia tak melebih-lebihkan, sama sekali. Di hari pertama, dia sudah menekanku hingga ke batas kemampuanku dalam latihan sampai aku hampir pingsan. Dalam latihan tangga kelincahan, kakiku tersangkut di tali dan terjatuh di tanah. Tapi bukannya membantu, yang kudapat hanya tatapan tak berperasaan. Kemudian pernah sekali kulewatkan bolanya, membuat bola itu mengenai pemain lain. "Hei, apa ini main-main buatmu? Lakukan dengan baik." Mengingat semua perkataan Selina dalam benakku, kututup mulutku dan mengacuhkannya, yang jelas-jelas laki-laki. "Hei, kenapa bersikap begitu? Kau membuat seluruh tim terpuruk. Lihat. Apa kamu bisu? Berpura-pura bodoh tak akan berhasil di sini. Mulai besok latihan tambahan. Tak ada alasan." Beatrix benar, dia ini iblis. Aku sedang menyeret badanku yang sakit semua ini pulang setelah latihan saat kulihat ada kucing lucu dan berhenti untuk membelainya. Kucing itu kabur, jadi kuikuti dan akhirnya sampai di gerbang belakang sekolah yang benar-benar terlarang. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Wah, lihat mural yang cantik ini. Ini sungguh memukau. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Austin yang mengerikan? Aku hanya..." "Oh, iya. Apa kau yang melukis ini? Ini luar biasa." "Tentu saja bukan. Jangan mengorek-ngorek." Dia itu pembohong luar biasa, tapi jujur saja aku tak menyangka penyuka olahraga sepertinya tertarik dengan seni. Apalagi sebenarnya jago akan hal itu. "Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jangan bergerak." "Oh tidak, penjaga telah melihat kami." Austin langsung meraih tanganku dan mulai berlari. Kami sembunyi di gang kecil dan dia mendorongku ke dinding dengan lengannya yang kuat. Jantungku berpacu tak karuan dan aku juga bisa merasakan jantungnya. Kami begitu dekat hingga wajah kami hanya berjarak beberapa senti dan kehangatan nafasnya membuatku makin tersipu. Jadi aku tak sengaja memekik. Syukurlah, sebelum semuanya jadi makin canggung, penjaga itu pergi. Jangan pernah berpikir untuk menceritakan sepatah kata pun soal ini. Anehnya, kali ini kata-katanya tak menyakitkan sama sekali. Mungkin karena aku tahu di balik penampilan luarnya sebagai jago olahraga yang tangguh, dia punya rahasianya sendiri. Sama sepertiku, aku suka lukisanmu jadi tak perlu menutupinya. Austin berhenti sebentar, kemudian terus berjalan. Tapi aku yakin kulihat seulas senyuman. Setelah hari itu, dia mulai bersikap cukup berbeda. Lebih lembut. Dia tak lagi mengamuk padaku, tapi membantuku menjalani latihan agar aku bisa mengejar ketinggalan dengan pemain lainnya. Aku baru saja sukses melakukan tendangan pertamaku. Yeay! Aku berbalik untuk bersorak bersama Austin, tapi entah dari mana bola meluncur cepat ke arahku. Dan dia langsung menangkapnya dengan satu tangan, sementara tangan yang lain memegangi pinggangku. Oke, itu canggung. Minggu ini akan ada pesta prom senior di sekolah dan Beatrix bersikeras kami pergi. Tentu saja aku memberinya jawaban tidak, tapi dia itu sungguh seperti lintah, jadi aku tak punya pilihan lain.
Pakailah ini, Kay. Ini satu set yang cocok. Akan sangat payah kalau aku memakainya sendiri. Kumohon. Baiklah, tapi hanya karena kau tak memberiku pilihan lain. Yeay, aku menyayangimu. Ih, wow, baunya sangat enak. Bagaimana kalau ku pakai? Tapi tunggu, bagaimana dengan Selina? Lupakan, bukannya dia tak akan ada di pesta prom? YOLO. Aku melangkah masuk ke aula dengan pakaian yang indah ini, mata biruku dan kalung yang diberikan ibu. Semua orang langsung melongo begitu mereka melihatku, dan itulah saat kulihat Austin mendatangiku. Hei, kau tampak berbeda malam ini. Maksudku dalam cara yang bagus, mau berdansa? Maaf, waktu khusus cewek. Kelly, lihat pojok makanan yang lezat itu. Kubilang kan kita harus datang ke sini. Oh, Beatrix, temanku di sini kelaparan. Bisa tunjukkan di mana bisa mengambil makanan? Wow, tentu. Tampan, kita punya cupcake, biskuit, dan bahkan brownies. Bukankah ini disebut mementingkan cowok daripada teman? Lagi pula bagus untuknya. Kemudian Austin dengan perlahan menuntunku dansa waltz. Dia tampak persis seperti pangeran negeri dongeng. Saat kami melangkah, membiarkan irama mengendalikan gerakan kami, kurasakan seluruh tubuhku tergelitik. Getaran itu jelas terasa. Tapi kemudian musik tiba-tiba berubah menjadi trance. Kami saling bertatap mata untuk sesaat, kemudian bergandengan tangan melintasi kerumunan banyak orang hingga kami tiba di luar. Aku tak pernah bisa bayangkan cewek tomboy bisa jadi seperti ini. Sebenarnya aku bukan seorang tomboy. Apa maksudmu? Itulah saat kuputuskan untuk ceritakan semua padanya tentang bagaimana aku terobsesi pada hal yang girly tapi harus menekannya sepanjang hidupku. Rasanya sangat menyenangkan mengungkap semua itu setelah memendamnya selama ini. Dan Austin adalah pendengar yang baik. Wow, Kelly, aku minta maaf. Sebenarnya aku juga harus menyembunyikan hasratku akan seni untuk membantu bisnis ayahku. Jadi apa yang kau katakan padaku tempo hari benar-benar membuka sesuatu dalam diriku. Jadi semuanya juga tak mudah baginya ya. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah buku sketsa dan mulai menggambarku. Kuharap momen ini berlangsung selamanya. Wajahnya berubah serius tapi bukan dengan cara yang dingin seperti biasanya. Sebaliknya berseri-seri dengan penuh semangat. Mata kami bertemu dan kukira jantungku akan melompat keluar dari dadaku. Dan ya, kuharap momen ini juga berlangsung selamanya. Kemudian tiba-tiba dia maju mendekat untuk memperbaiki rambutku. Aku siap untuk ciuman, tapi... Kelly! Selina, bagaimana dia bisa tahu? Astaga, kau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tak menyangka kau bisa seceroboh ini. Kau bukan ibuku, dan tak semua laki-laki itu seperti ayah. Kau salah. Jaga sopan santunmu, bergantilah pakaian, sekarang. Tak lama, Nyonya Sanchez datang menyela kami. Tunggu dulu, apa matanya? Biru? Dan apa ini? Jangan hiraukan dia, ku beli ini setengah harga di tempat barter barang bekas, Nyonya. Kemudian dia memberiku isyarat agar meninggalkan tempat. Andai ibu ada di sini, dia akan paham apa yang kurasakan. Berkaca-kaca, tiba-tiba kurasakan ada tangan hangat di bahuku. Kau tak apa? Kulihat kau meninggalkan Austin. Dia memotong rambutmu, tampaknya lebih pendek. Aku tak apa, Beatrix. Oh wow, aku punya kalung mirip dengan yang diberi ayah padaku. Ini dari ayahku juga, kecuali aku tak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin ayahmu adalah ayahku? Sama sekali tak lucu, Beatrix. Oh, tapi kenapa Selina berbohong soal kalung itu ke Nyonya Sanchez? Jadi aku pergi menemui Selina tepat setelahnya. Dan dia cerita hal yang paling mengejutkan. Ayah Beatrix, mantan tuan rumah di sini sebenarnya adalah ayahku. Dia menggoda ibu, yang dulunya adalah pelayan di sini juga. Saat Nyonya Sanchez tahu, mereka berdua didepak dari rumah itu. Kemudian mengetahui ibu mengandungku, dia langsung mencampakkannya. Selina takut kalau Nyonya Sanchez bisa melihat ibu dalam diriku, jadi dia harus memaksaku untuk menyamar. Wah, ini benar-benar kacau. Rahasiakan identitasmu dengan segala cara atau kita akan tamat. Mengerti? Aku benar-benar kaget, tapi aku tahu kami harus lebih berhati-hati sejak saat itu. Selama seminggu setelahnya, Nyonya Sanchez sepertinya dalam suasana hati yang baik. Suatu hari dia bahkan mengajakku berbelanja. Tapi, sebuah studio gaun pernikahan? Apakah ada pernikahan, Nyonya? Ya, dan itu pernikahanmu, dasar sampah. Kau harus bayar karma ibumu karena mencuri suamiku. Jadi, dia mengetahui semuanya? Ku coba melarikan diri, tapi langsung tertangkap. Kemudian dia membawaku ke sebuah rumah mewah ini, dan tebak siapa yang kutemui. Kelly, apa yang kau lakukan di sini? Austin? Apa? Apa yang kau inginkan? Aku masih kebingungan saat seorang laki-laki mendorong anak laki-laki di kursi roda masuk ke ruang tamu. Hai Tuan Fisher, mengenai rencana kita, ini adalah mempelai wanitanya. Dia dan Ivan ini akan jadi pasangan yang sempurna. Kuharap Anda suka hadiahnya sebagai rasa terima kasihku. Restuku untuk pernikahan ini dan keluarga Anda. Ayah, apa yang dia bicarakan? Ivan akan menikahi gadis ini. Aku sudah siapkan semuanya supaya Ivan bisa punya masa depan yang cerah tanpa harus khawatirkan apapun. Maaf? Aku harus mengesampingkan impian seniku untuk daftar sekolah bisnis seperti yang ayah inginkan. Dan sekarang ayah ingin mengontrol hidup kakak juga?
Aku keberatan dengan pernikahan ini karena aku mencintainya. Kemudian dia menarikku pergi, meninggalkan Tuan Fisher terdiam karena terkejut. Kelly, aku minta maaf kau harus bertemu dengan ayahku dengan cara yang sangat buruk. Aku janji tak akan pernah biarkan orang memperlakukanmu seperti ini lagi. Jangan khawatir, justru aku berterima kasih. Kata-katamu sungguh membangunkan keberanian dalam diriku. Austin menawarkan bantuan untuk membantuku membicarakan masalah ini. Tapi ini saatnya aku berjuang sendiri. Aku kembali pulang mendapati Nyonya Sanchez yang naik pitam. Beraninya kau bawa wajahmu kembali ke rumah ini. Kau wanita yang kejam, aku tak akan menikahi orang lain hanya untuk membayar hutangmu. Tepat saat itu, Selina masuk, dan dia sungguh berubah jadi banteng. Beraninya kau lakukan itu ke anakku. Aku harus menghentikannya agar tak menerjang ke arah Nyonya Sanchez. Jadi bagaimana dengan apa yang kalian semua perbuat padaku? Kalian tahu yang kulewati bertahun-tahun? Ibunya mencuri suamiku, dan kau hanya berharap aku mengabaikannya? Kemudian dia terjatuh dan mulai menangis. Tiba-tiba aku merasa tak enak padanya. Aku menyesal atas apa yang terjadi pada Anda, tapi itu tak berarti Anda harus menghukum diri Anda sendiri karenanya atau memberi hak diri Anda sendiri untuk mendikte orang lain seperti itu. Dia tak berhutang apapun dan Anda tak punya hak untuk mengontrol hidup orang lain. Tepat setelahnya, aku dan Selina mengemasi barang kami dan pergi meninggalkan rumah. Berjalan melewati pintu itu, kami merasa lebih bebas lebih dari sebelumnya. Setelah semua drama itu, kami butuh waktu untuk mengembalikan hidup kami ke jalur yang benar. Dari semua uang yang Selina tabung selama bekerja menjadi pelayan, dia bisa membuka toko rotinya sendiri dan mengambil alih kembali kendali atas hidup kami. Dan begitu juga aku. Aku akhirnya kembali ke gayaku seperti putri. Tapi setelah semua hal gila yang terjadi, ada hal yang tak pernah berubah. Ya Tuhan, kini kita saudara tiri. Yeay! Ibuku bilang dia merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi, tapi memintaku untuk tetap merahasiakannya. Ups. Dan tentang cowok itu yang kau tanyakan, dia menyelesaikan masalah dengan ayahnya dan coba tebak, sekarang dia bersekolah seni. Oke, sekarang miringkan kepalamu ke kanan. Ya, seperti itu. Astaga, gaun itu membuatmu tampak seperti putri negeri dongeng. Siapa yang berani membuat sang putri terdiam seperti patung selama lebih dari 1 jam? Hah? Si seniman menawan? Shh, sudah hampir selesai. Kumohon. Aku sedang berada di sebuah pesta yang ramai menunggu seseorang. Yang menentukan aku menang taruhan dengan sepupuku atau tidak. Lupakan mantanmu yang bodoh itu. $50 kalau kau dapat nomor cowok berikutnya yang jalan melewati pintu itu. Oh, ini dia targetku. Aku segera mendekatinya. Tapi tersandung dan kami berciuman. Aku bisa rasakan rasa anggur di bibirnya. Aku segera mendorongnya menjauh dan berdiri. Tolong minta nomor ponselnya. Cowok itu terlihat kebingungan, tapi tetap memberiku sebuah catatan. Sudah selesai, waktunya kabur dari lokasi. Hai, aku Agatha, si super introvert yang cegukan saat sedang gugup. Dan untungnya, sepupuku yang nyeleneh sudah menyeretku ke pesta yang keren ini. Aku berlari pulang melihat ibu terlihat sangat bersemangat. Oh, anakku yang manis, kau sudah pulang. Hanya saja, itu bukan minatku, Bu. Melainkan memasak. Aku punya beberapa berita luar biasa. Klub bola lokal sedang mencari chef. Jadi aku merekomendasikan kau dan coba tebak. Mereka bilang kau bisa segera mulai. Iya, aku sudah memimpikan menjadi seorang chef sejak aku kecil. Dan sekarang mimpi itu akan segera jadi nyata. Yuhu! Hari ini adalah harinya. Aku segera tiba di klub bola itu. Tapi rahangku hampir jatuh ke lantai saat kulihat Matteo, mantanku. Apa yang dia lakukan di sini? Kebingungan aku berpaling dan melihat cowok yang dari pesta itu. Ada apa ini? Hidupku resmi berakhir. Setelah perkenalan itu, aku langsung lari ke lapangan untuk menghirup udara segar. Tapi kemudian ada tangan yang menepuk pundakku. Itu dia lagi. Tak ada panggilan telepon atau pesan? Kau minta nomorku kan? Apa kau sepemalu itu? Oh ya, aku Kilian. Itu hanya bercanda. Tolong pergilah. Tapi dia melangkah lebih dekat. Panik, aku mendorongnya menjauh, hampir membuatnya terjengkang. Ku coba menangkapnya, tapi tidak lagi. Kali ini dia bau seperti coklat. Oh, kau sangat suka bibirku ya? Kenapa kau tak bilang saja? Astaga naga, aku langsung lari pergi tanpa menoleh lagi. Aku lebih baik berada 10 mil jauhnya dari dia. Tiba-tiba kulihat Matteo lewat. Apa dia sudah melihat sesuatu? Tapi kenapa repot-repot seolah dia peduli? Dia memutuskan aku. Oke, Agatha, kau di sini untuk kerja, jadi fokus. Tapi dengan para atlet di sekitar, itu tidak mudah. Mereka selalu mengagetkanku saat aku melakukan pekerjaanku dan mengerjaiku saat aku tersesat di ruang ganti. Dan Kilian selalu di sana tepat waktu untuk menyelamatkanku. Semuanya hentikan. Tutup matamu. Kemudian dia melempar handuk yang sangat bau dan berkeringat ke wajahku. Iu. Ditambah, anak sialan itu paling pilih-pilih makanan di planet ini. Dia terus saja mengeluh tentang makananku dan minta ku masakan yang lain. Silahkan.
Aku mengurangi tepung untuk membentuk otot. Akan kusingkirkan pastanya. Ups, aku lupa. Aku alergi laktosa. Baiklah, tanpa keju. Ayam yang malang. Aku tak bisa makan itu. Jadi, apa kau alergi dengan piring juga? Sementara anggota tim yang lain jauh lebih mudah, terutama Matteo. Kami dulu pacaran, jadi aku cukup tahu seleranya. Ku beri kau ekstra daging babi, kesukaanmu. Aku tak suka daging babi. Aku benci babi. Tak lama, Kilian ikut nimbrung. Sebaiknya kau fokus saja kepadaku. Kita bisa bahas menuku secara pribadi. Sebelum aku bisa berkata apapun, dia sudah memberiku sebuah catatan. Aku dan dia sendiri? Itu aneh. Tapi mempelajari kebiasaan makannya akan membantu pekerjaanku, ya kan? Tidak kesalahan besar. Kilian punya daftar pantangan yang tidak masuk akal. Garam tak boleh lebih dari 2,5 gram setiap hari. Semua diberi mayones, tak mau jamur, dan spaghetti tanpa saus tomat. Apa dia baru saja turun ke bumi? Dan selama waktu makan, cowok ini terus saja tersenyum dan menatapku. Kau suka padaku atau bagaimana? Ada sayuran di gigimu, kawan. Oh astaga, aku langsung berlari ke kamar mandi, tapi Kilian mengejarku, membawa segulung wol. Apa ini punyamu? Aku menatap ke bawah melihat benang wol terlepas dari tepian bajuku. Huh? Oh astaga, kuharap bumi menelanku bulat-bulat saja saat ini. Yang mengejutkan, Kilian meletakkan jaketnya padaku. Itu keren. Berikutnya dia memergokiku terpesona padanya. Jadi aku langsung pura-pura memainkan ponselku. Hehehe, cuma mau memecahkan level 9674 di Candy Crush. Anehnya, selama beberapa hari berikutnya, Matteo mulai bersikap baik padaku. Terlalu baik. Masakanmu selalu yang terbaik. Besok, bisakah kau buatkan aku bakwan sayur yang biasa kita makan sama-sama? Dia masih ingat itu? Astaga, dia membuat jantungku berpacu. Aku berlari ke dapur dan memutar musik untuk menenangkan diri. Segera, kudapati diriku sendiri menyanyi dan menari mengikuti irama musik. I promise that you'll never find another like me. Mamma mia. Berapa lama dia di situ? Kebingungan, aku tak sengaja tersulut. Kilian segera datang dan memegang tanganku. Kau tak apa? Kau bahkan tak bisa mengurusi dirimu sendiri. Kemudian dia memaksa menyelesaikan pekerjaanku dan bahkan menyiapkan sajian untuk kami. Wah, punggungnya yang bidang. Bukankah dia cukup menarik saat sedang masak? Kami bicara banyak dan ternyata kami punya banyak sekali kesamaan. Di balik rayuannya, dia sebenarnya lembut, peduli, dan juga pendengar yang baik. Aku tiba-tiba sadar kalau aku sudah berhenti cegukan sejak lama. Suatu sore, saat membagikan air, aku melihat Kilian. Oh wow, seakan-akan sinar matahari membuat lingkaran cahaya di sekelilingnya dan wajahnya yang sangat indah. Tunggu dulu, kenapa aku tersenyum? Tiba-tiba, ada cewek berpenampilan mewah datang mendekat. Kilian, kenapa kau tak membalas pesan-pesanku? Kau menggantungkan aku semalaman. Lihat, aku jadi dapat lingkaran hitam sekarang. Itu gara-gara kamu. Aku pergi beranjak, tapi entah dari mana, Matteo menarikku ke sudut. Kenapa kau dekat sekali dengannya? Dia hanya mempermainkanku. Hah? Apa maksudmu? Dia bersaing denganku dalam segala hal. Aku dingin padamu untuk melindungimu. Sekarang dia tahu kau penting bagiku, dia akan menyakitimu. Untuk menyakitiku. Kurasa dia hanya berusaha bersikap baik. Ayahnya adalah sponsor terbesar di klub kami. Kau sungguh mengira dia ingin bergaul dengan orang seperti kita? Sementara Sloan yang keluarganya punya rumah sakit di negara bagian ini ada di sini? Aku tak tahu apa yang harus dipercaya lagi. Namun demikian, aku harus akui mereka terlihat seperti pasangan sempurna. Suatu kali saat sedang memegang nampan kopi, dengan kikuk aku menabrak Sloan. Apa kau buta? Mengapa mereka membiarkan orang bodoh bekerja di sini? Ayo Sloan, kau menabraknya. Dia memang tampak baik padaku. Mungkin Matteo telah salah paham? Kemudian suatu kali aku melihat mereka berdua bertengkar dan Kilian bahkan mendorong Matteo. Ku coba untuk mengintervensi, tapi mereka menepisnya. Apa yang terjadi di antara mereka? Beberapa hari kemudian, aku kembali dari toko untuk menemui kepala pelatih yang penuh amarah. Jelaskan padaku, kenapa Matteo bisa masuk rumah sakit karena makan makananmu? Apa? Kenapa? Hentikan! Kau dipecat! Kepalaku berputar-putar dalam sejuta lingkaran. Aku tak lakukan kesalahan. Aku sedang mengemasi barang-barangku saat Sloan muncul. Wah, sepertinya Nona Muffet ini bertemu pasangannya. Hanya perlu trik sederhana untuk menyingkirkanmu dan sikap palsumu yang memelas. Berhentilah memimpikan Kilian, kau itu tak selepel dengan kami. Tunggu, kami? Siapa yang bersamamu? Tapi Sloan hanya menyeringai dan melenggang pergi. Itulah saat ingatan akan Kilian dan Matteo bertengkar muncul di pikiranku. Jadi, Kilian pasti bersekongkol dengan Sloan untuk mencelakakan Matteo dan hancurkan karirku dalam prosesnya. Beraninya dia. Tetap saja, dia masih punya nyali untuk mengirimiku pesan seolah tak ada yang terjadi. Agatha bodoh. Kau harus dengarkan Matteo sejak awal dan jauh-jauh dari Kilian. Aku menjenguk Matteo di rumah sakit, tapi dengan dingin dia mengusirku. Itu persis seperti ketika hari dia memutuskanku.
Hari ini adalah final kejuaraan kota, dan sejujurnya aku tak tahu mengapa aku berada di sini. Aku pergi mencari Matteo, tapi tak bisa menemukannya. Dia mungkin masih sakit, jadi harus melewatkan pertandingan ini. Di lapangan, Kylian terlihat teralihkan dan tak fokus di permainan. Ada apa dengannya hari ini? Kylian, sayangku. Wanita itu duduk di sampingku, terlihat gugup dan terus merasa gelisah. Aku bicara dengannya dan akhirnya tahu kalau dia adalah ibu Kylian. Dia memberitahuku berita mengejutkan. Adik perempuannya hilang. Dia diancam untuk membuat tim mereka kalah, atau dia tak akan melihat adiknya lagi. Kylian menghadapi gol, tapi dia tak menendang. Sebaliknya dia memberikan umpan ke pemain lain yang kemudian mencetak gol. Para penonton bersorak-sorai dalam kemenangan, sementara para pemain lain merayakan gol tersebut bersama Kylian. Wajahnya jadi pucat pasi. Seperti yang sudah diperkirakan, ancaman terus berdatangan. Aku tak bisa hanya duduk dan berdoa, jadi kutanya ibu Kylian untuk mendapat lebih banyak petunjuk. Dia memperdengarkan rekaman putrinya kepadaku. Kupasang telingaku untuk menyimak dan mendengar suara berisik. Peekaboo, peekaboo. Aku tahu suara itu. Itu burung beo Matteo. Bu, saya tahu siapa yang berada di balik ini. Itu Matteo. Apa? Aku bisa maklumi keracunan makanan palsu. Tapi beraninya dia sakiti klienku. Katakan sekali lagi, Sloan. Dia memintaku untuk memalsukan dokumen medis dan kupikir itu juga akan membuatmu keluar. Jadi aku setuju. Tapi bagaimana dengan adik klien? Itu tak ada hubungannya denganku. Aku bersumpah. Kami bergegas ke rumah Matteo. Butuh waktu lama sekali untuknya untuk membuka pintu. Matteo, apa kau baik-baik saja sekarang? Aku banyak berpikir tentang kita dan menyadari betapa pentingnya kau bagiku. Dan aku tak ingin kehilanganmu lagi, Matteo. Bisakah kau... Oh, tolong, berkacalah. Aku hanya pacaran denganmu untuk bersenang-senang. Kau benar-benar berpikir aku menyukaimu? Dan kumohon, tak ada daging babi untukku. Apa kau sungguh-sungguh berpikir aku ingin kau kembali setelah hal-hal keji yang kau lakukan padaku dan Kylian? Kylian, terima kasih untuk si aneh itu yang telah mendatangiku untuk mengatakan yang sebenarnya. Menyedihkan sekali dia mengambil sisaku. Itu kau bodoh? Kemudian dia cerita bagaimana ia menyusun seluruh rencana ini untuk hancurkan karir Kylian. Karena rasa iri yang dipicu saat ia mengunjunginya di rumah sakit dan mengatakan untuk tidak khawatir melewatkan pertandingan karena mereka punya strategi untuk menutupi ketidakhadirannya dan tim tetap akan tampil dengan baik. Aku bukan pion yang bisa dengan mudah ditendang. Itu harapanmu. Kau memang menyedihkan. Tepat pada saat itu, Sloan muncul bersama gadis kecil itu. Ayo kita pergi, tak ada waktu lagi. Kau mau kemana, Agatha? Akui saja, kau masih tergila-gila padaku. Maaf, Agatha yang dulu tak bisa menerima telepon sekarang. Kenapa? Oh, karena dia sudah mati. Setelahnya, kami segera ke stadium. Di sana, aku meneriakkan nama Kylian dan mengangkat tangan adiknya. Dia tampak kaget melihat kami, lalu kemudian mengangguk dan tersenyum. Setelahnya dia bermain seperti seorang profesional dan memimpin timnya menuju kemenangan. Dia bahkan dianugerahi pemain terbaik. Sebuah kehormatan menerima gelar ini dan saya ingin menyebut seseorang yang penting. Tanpanya, hal ini tak akan terjadi. Agatha, terima kasih banyak. Kamera yang tak terhitung jumlahnya mengarah padaku. Kemudian dia bergegas menyeretku ke sudut di mana ku ceritakan semuanya. Aku tahu Matteo brengsek, tapi aku tak menyangka dia seburuk itu. Tapi jangan khawatir, kita lihat saja bagaimana dia dicekal permanen dari klub sepak bola. Agatha, aku ingin memberitahumu kalau aku telah menemukan sesuatu yang sama pentingnya dengan sepak bola. Kamu. Dia kemudian meraih wajahku dan menempelkan bibirnya ke bibirku. Akhirnya, kami sah berciuman. Dan itu sungguh ajaib. Langit biru, awan putih, pasir keemasan. Hari yang sempurna untuk berjemur di pantai Hawaii yang mewah dilayani oleh Kirby, musuh bebuyutanku. Bocah nakal yang selalu menggodaku tentang pakaian lama dan rambutku yang berantakan. Yang tidak dia tahu kalau aku diam-diam seorang jutawan. Kembali ke dunia nyata, Clarin, berkhayal sepanjang hari tak akan membuatmu kenyang. Selesaikan tugasmu dan pulanglah. Ya Mary, siapa yang tidak mau jadi kaya? Sayangnya sebagian dari kita hanya bisa memimpikannya. Kalau kamu mau jadi Cinderella, carilah seorang pangeran. Bukan Danny, dia sama miskinnya dengan kita. Jangan meremehkan Danny-ku. Aku jatuh cinta padanya karena suatu alasan. Hanya saja sepertinya dia belum sadar kalau kami ditakdirkan untuk satu sama lain. Tapi Mary benar, makan malamku tidak akan matang dengan sendirinya. Mari kita lihat apa yang bisa kita beli malam ini. Ayahku meninggalkan kami saat aku berusia 4 tahun dan sejak saat itu ibu bekerja keras untuk menafkahi kami. Jadi aku juga harus bekerja untuk menabung demi cita-citaku masuk sekolah hukum. Tiba-tiba, bahan makanan mulai berjatuhan di atas kepalaku. Botol-botol terjatuh dari rak dan pecah berkeping-keping di dekat kakiku. Ah, apa ini gempa bumi? Aku membungkuk dan berdoa sampai ini berhenti.
Syukurlah tidak ada yang terluka, tapi ya ampun ini benar-benar membuat kekacauan. Warren sang pemilik toko tampak bingung, tempat ini adalah satu-satunya yang ia punya. Aku membantunya membersihkan dan meletakkan barang-barang yang tidak rusak kembali ke rak. Sebelum kamu pergi, tolong terima ini sebagai tanda terima kasihku. Kuharap ini membawa keberuntungan. Tiket lotre, aku tidak tahu cara memainkannya. Akan kutunjukkan, ini sederhana. Setiap tiket memiliki serangkaian nomor unik. Tinggal periksa hasilnya di TV malam ini dan lihat apakah nomornya cocok. Mari kita lihat. Nomormu adalah 15, 26, 14, 48, 07, 23. Hei, itu nomor-nomor keberuntungan yang ada di pikiranku sepanjang hari. Aku mau tiket itu. Kirby, berhentilah mencampuri urusanku. Bisa tidak? Maaf, Nona, itu tiket terakhir hari ini dan sudah kuberikan pada Clarin. Kalau gitu aku beli, ini $2, berikan padaku. Mimpi saja. Aku sebenarnya tidak peduli dengan tiket ini, tapi aku tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia mau. Dan pastinya dia tidak akan meninggalkanku begitu saja. Bagaimana kalau $10? Itu sangat berharga untuk orang sepertimu. Tidak, terima kasih. Aku lebih suka memenangkan jutaan dolar dan menjadikanmu pelayanku. Lihat, kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun dariku. Baik tiket ini atau Denny, menyerahlah. Baiklah, aku boleh melewatkan tiket bodoh ini, tapi Denny tidak akan pernah. Mengapa kita selalu bertengkar, kalian bertanya? Ya, kami berdua bersaing untuk mendapatkan hati Denny, pemain tenis luar biasa dan Adonis yang misterius. Sebenarnya kupikir aku lebih beruntung karena kami bekerja paruh waktu di restoran yang sama. Tapi tidak, Denny benar-benar orang yang dingin. Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi setiap kali dia hanya memberi ucapan terima kasih tanpa perasaan dan itu saja. Andai saja aku bisa membangun lapangan tenis untuknya, mungkin dia akan mengubah sikapnya. Tapi itu mustahil bagi gadis miskin sepertiku, kecuali aku entah bagaimana memenangkan hadiah besar. Angka keberuntungan hari ini adalah 48, 07, 15. Haruskah aku tambahkan memenangkan lotre ke daftar khayalanku? 26, 14. Apa cuma aku atau angka-angka itu terdengar familiar? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Dan mega bolanya adalah 23. Sekarang jika tiket Anda memiliki keenam angka tersebut, Anda memenangkan lebih dari $20 juta. Mainkan terus. Sepertinya aku baru saja menjadi jutawan. Tuhan telah menjawab doaku. Apa? Kirby juga ada di sini? Tiketnya benar-benar kena. Aku buru-buru ke sana untuk mengais-ngais sampah dan... ini dia. Itu punyaku. Ngaku-ngaku. Ayo tanya Warren siapa pemilik tiket ini. Cerdas, lalu memberikan sepertiga hadiahnya? Apa kamu benar-benar mengira dia tak minta bagian? Benar juga. Oke, lepaskan dan aku akan memberimu bagian 30%. Pembagian yang bagus, tapi 30% itu pas untukmu. Aku akan mengambil 70% dan Denny. Oh, begitu caramu ingin bermain? Baiklah, bagaimana kalau siapapun yang memenangkan hati Denny mendapatkan 70%? Sepakat. Jadi kami sepakat untuk menyembunyikan tiket lotre di dalam peti dengan 2 kunci. Masing-masing dari kami menyimpan 1 kunci. Lalu kami menguburnya di semak-semak sekolah. Sepertinya perlombaan rahasia di antara kami dimulai sekarang. Kirby tidak membuang waktu dan membawakan Denny makan siang paling meriah. Tapi Denny tetap bersikap dingin dan nyaris tak mengenalinya. Sepertinya aku butuh pendekatan yang lebih halus. Jadi aku minta Mary mengatur permainan membentuk tim di antara staf restoran. Dan kami semua harus menjawab pertanyaan yang sama untuk memahami satu sama lain. Oh lihat, dia suka menonton Star Trek, mendengarkan Sam Smith dan membaca Harry Potter, sama sepertiku. Oh Denny, sudah kubilang kita ditakdirkan untuk menjadi pasangan. Pertanyaan berikutnya, apa kunci untuk mempertahankan hubungan jangka panjang? Di sana jawaban pertama kita. Perasaan? Ayolah Denny, bersikaplah realistis. Apa gunanya perasaan kalau kamu bahkan tidak mampu pergi berkencan? Orang miskin juga bisa bahagia dalam cinta, tapi kurasa orang yang pragmatis sepertimu tidak bisa. Tidak, dia salah paham dengan maksudku. Setelah itu, dia benar-benar mengabaikanku. Lebih buruknya, si aneh Kirby tidak pernah meninggalkannya sendirian. Dia bahkan mengajak seluruh tim pemandu sorak untuk melakukan rutinitas konyol ini saat dia bermain. Siapa yang bersorak di lapangan tenis? Dia bertindak besar-besaran, jadi aku harus meningkatkan permainanku. Saatnya menghabiskan tabungan kuliahku. Aku menghabiskan waktu seharian di mall untuk membelikannya hadiah dan merubah penampilanku. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku menghabiskan uang hasil jerih payahku tanpa mempertimbangkan harganya. Rasanya sangat menyenangkan, tapi di saat yang sama agak buruk. Tapi aku bisa menebusnya dengan uang lotre begitu aku mendapatkan hati Denny. Lihat, aku melihat jam tangan ini dan langsung teringat padamu. Aku bahkan bertemu dengan seorang pemain tenis profesional di mall. Bisakah kamu percaya? Dan dia bilang kalau raket ini adalah yang terbaik. Bagaimana menurutmu? Kamu gila, ini harganya jutaan. Kenapa kamu melakukan ini? Itu bukan reaksi yang kuharapkan, tapi aku menyukaimu, Denny.
Aku tidak cukup berani untuk bilang karena aku tidak punya apa-apa. Tapi sebentar lagi hidupku akan berubah dan aku bisa memberikan segala. Aku tidak butuh barang-barang itu. Kamu sangat boros dan dangkal. Kamu pikir uang bisa membeli apa saja, termasuk perasaan? Mengapa dia begitu marah padaku? Aku mengira dia pasti menyadari kalau aku sudah bekerja keras untuk semua ini. Dan bahkan membuat diriku terlihat lebih cantik untuknya. Oke, dia mungkin tidak suka hadiah-hadiahku. Tapi sebegitu burukkah aku ingin sedikit bermurah hati pada diriku sendiri karena punya uang? Keadaan semakin memburuk saat aku tiba di tempat kerja dan melihat Kirby memesan seluruh restoran agar Danny dapat beristirahat dan menikmati makan malam bersamanya. Baiklah, kamu menang Kirby. Aku menyerah. Tidak ada. Pada dasarnya tidak ada yang berjalan sesuai keinginanku, keberuntunganku, uangku, priaku. Sekarang aku rela dengan hanya 30% yang Tuhan berikan padaku. Aku berhenti mengejar siapapun. Hanya teman-teman kucing liar yang mengerti aku. Muffin, brownies, Oreo. Tunggu, di mana cupcake? Sedang mencarinya? Lepaskan dia. Gadis boros dan dangkal ini harus memastikan dia tidak kelaparan. Jadi kamu yang memberi makan mereka setiap hari. Kenapa kamu peduli? Kembali saja ke kencanmu dengan Kirby. Aku hanya materialis yang berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Aku minta maaf atas sikapku tadi. Itu karena di rumah aku dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memikirkan uang. Jadi aku benci cara hidup seperti itu. Kenapa kamu bicara seolah-olah kamu berasal dari keluarga kaya? Ya semacam itu. Orang tuaku adalah presiden Sunland Corp. Apa? Perusahaan furniture terbesar di kota ini? Tak bisa dipercaya. Jadi kenapa kamu bekerja paruh waktu di restoran? Aku ingin mencari uang sendiri. Hidup mandiri lebih cocok untukku. Kamu sangat konyol. Mengapa harus berjuang jika tidak perlu? Kalau aku jadi kamu, hidupku akan sangat berbeda. Aku akan memastikan bahwa ibuku tidak perlu bekerja sepanjang waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aku bahkan bisa masuk ke sekolah hukum mahal manapun yang aku mau dan merawat semua kucing dan anjing liar yang kutemui. Anehnya, kali ini Danny tidak menatapku dengan mata bosan seperti sebelumnya. Malah, dia mendengarkan dengan sabar dan memberiku senyuman termanis yang pernah kulihat. Tapi bukan cinta, itu satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Bagaimana dengan Kirby? Apa ada sikapnya yang membuatmu terkesan? Aku lebih suka kucing-kucingnya. Percakapan kami telah memastikan bahwa masih ada kesempatan untukku. Satu-satunya keunggulan Kirby di atasku adalah uang. Tapi Danny tidak peduli tentang itu. Apakah itu murid baru? Sepertinya Danny baru saja menemukan lawan yang sepadan. Dia Finn. Lihat caranya tersenyum setiap kali lawannya berhasil mengejar poin. Tunggu, apakah kamu baru saja menyebut Danny sebagai lawan seseorang? Ada yang punya gebetan baru. Siapa? Jangan bicara omong kosong. Saat itu juga sebuah bola meluncur ke arah kami. Dan astaga, Finn menangkapnya hanya beberapa inci dari wajah Kirby. Kamu tidak apa-apa? Dia baik-baik saja, wajahnya selalu memerah. Tidak ada hubungannya dengan bola. Kirby sangat malu sampai-sampai dia lari. Sepertinya perlombaan kami berubah arah. Namun yang mengejutkan, Finn menoleh padaku dan meminta nomorku. Hah? Apakah pesonaku begitu bersinar? Semua orang tahu aku menyukai Danny, tapi dia sangat misterius. Mungkin aku bisa menggunakan Finn sebagai kartu terakhir untuk membuat Danny cemburu dan memancing Kirby untuk menyerah. Betapa jeniusnya aku. Kemudian selama beberapa hari berikutnya, setiap kali Danny berada di dekatku, aku menggoda Finn dan memastikan Kirby melihat kami. Suatu hari aku membuat alasan untuk meminjam ponsel Finn lalu diam-diam menggunakannya untuk mengirim pesan pada Danny, untuk membangkitkan rasa cemburunya. Kalau kamu tidak menyukai Killerin, biarkan aku bermain dengan gadis lugu itu sebentar. Dan Kirby juga perlu dorongan untuk mengakui perasaannya juga, kan? Sebenarnya aku menyukaimu. Melihat ke dalam matamu, aku tahu kamu juga memiliki perasaan untukku. Jadi, dan akhirnya aku mengatur kencan untuk mereka di lapangan tenis malam ini pukul 8. Kalau Danny tidak ingin aku terluka dan Kirby tidak ingin melewatkan cinta sejatinya, mereka akan datang. Lalu aku menutupi jejakku, memblokir nomor mereka berdua dan mengembalikan ponselnya. Terima kasih banyak, apa kamu kosong malam ini? Datanglah ke lapangan tenis, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Ya Tuhan, Finn terlihat seperti baru saja memenangkan Wimbledon. Malam itu Finn datang lebih awal dan sangat bersemangat. Mari kita lihat siapa yang akan membuka tirai. Itu Kirby. Finn, kamu membuatku luluh. Tapi mengakui perasaanku berarti aku kehilangan kesepakatan dengan Clarion, jadi... Apa maksudmu? Kesepakatan apa? Tidak, jangan salah paham. Sebenarnya kami memenangkan lotre dan membuat kesepakatan untuk membaginya. Lagi pula, aku bodoh. Uang tidak bisa dibandingkan denganmu. Lotre? Kalian berdua membaginya? Mengapa dia menyebutkan uang segala? Saat tepat situasi semakin rumit, tiba-tiba Danny muncul. Brengsek, sekarang kamu mendua? Danny, kenapa kamu di sini? Dia cuma mempermainkanmu. Si brengsek ini mendekati kalian berdua. Jangan biarkan dia menipumu. Aku kira Finn pria baik, ditambah aku sudah mengatakan perasaanku padamu, tapi kamu sepertinya tidak pernah balas menyukaiku. Jadi, Finn bilang dia menyukaiku. Karin, aku menyukaimu lebih dari yang kamu tahu. Tidak lihat? Aku sudah memberikan banyak petunjuk. Aku selalu mencari alasan untuk pulang bersamamu. Aku sudah bilang padamu bahwa perasaan adalah hal yang paling penting bagiku, seperti perasaanku padamu. Benarkah?
Idiot, bagaimana aku bisa menangkap petunjuk itu? Jadi si pelamun ini tidak hanya berhayal, ternyata rencanaku benar-benar berhasil. Kirby, itu benar, aku memang menyukaimu, tapi aku pikir kamu di luar jangkauanku, jadi aku hanya ingin meminta bantuan Clarin. Oh, bagus sekali. Kirby dengan senyum lebar kemudian mengakui kalau aku menang, lalu dia menarik Finn pergi. Sepertinya kemenangan terbesarku adalah berhasil menjodohkan dua pasangan. Keesokan paginya Kirby dan aku membuka kotak untuk mengambil tiket. Dan betapa terkejutnya kami saat Finn muncul dan merampasnya. Sementara kami masih mencerna apa yang sedang terjadi, dia melarikan diri dengan uang jutaan kami. Tapi kemudian sebuah bayangan membuatnya terjatuh ke tanah. Danny, aku melihatnya mengikuti kalian berdua dan aku tahu dia merencanakan hal yang mencurigakan. Lalu Finn mengaku kalau dia pindah sekolah dan mendekatiku untuk mendapatkan tiket lotre atas perintah ayahnya. Yang tak lain adalah Warren. Dia tahu itu adalah tiket pemenang hadiah besar, jadi dia mengatur rencana untuk mencurinya dariku. Maafkan aku, ayahku adalah pecandu judi yang membuatnya terlilit hutang dan hanya tiket ini yang bisa menyelamatkannya. Alvin, aku percaya dia bukan orang jahat. Tiket ini awalnya dari Warren, jadi kami berdua sepakat memberinya sebagian untuk melunasi hutangnya. Finn terharu dan menyerahkan tiket itu kembali kepada kami. Setelah mengetahui, Warren berterima kasih dan menawarkan mengantar kami untuk mengklaim hadiah. Dia bahkan dengan hati-hati memintaku untuk memeriksa lagi apakah tiketnya ada di dompet. Tapi di tengah perjalanan, mobil tiba-tiba mogok, jadi kami berempat keluar dan mendorongnya. Namun saat kami mulai mendorong, tiba-tiba Warren melesat pergi, membuat kami semua terdiam kaget. Di mana dompetmu, Clarin? Aku meninggalkannya di mobil. Warren si ular rakus melakukan ini dengan sengaja untuk membawa kabur tiketnya. Sekarang gimana? Jalan kaki pulang ke rumah? Atau jalan mengejarnya? Tenang, Denny sudah punya rencana cadangan. Ini adalah tiket yang asli, nikmati saja pemandangan saat ini. Taksi akan datang menjemput kita. Sebenarnya saat Warren menawarkan untuk mengantarkan kita sampai ke sana, aku merasa ada yang tidak beres. Jadi aku menukar tiketnya. Oh, ayahku sudah kelewatan kali ini. Dia harus berhenti berjudi dan bekerja keras untuk melunasi hutang-hutangnya. Akhirnya kami mendapatkan hadiah uang tunai. Namun kami berempat memutuskan untuk tidak membaginya lagi. Sebaliknya, kami membangun tempat penampungan untuk hewan liar bersama. Tak disangka, proyek kami segera menjangkau banyak dermawan. Dan sekarang pendanaan kami telah diperluas di seluruh AS. Sejak saat itu, Kirby tidak lagi menjengkelkan. Sekarang dia bahkan ingin menjadi dokter hewan. Dan aku akan terus berusaha untuk masuk ke sekolah hukum impianku. Kerja kerasku benar-benar terbayar karena mereka baru saja mengirimkan surat penerimaan padaku. Mungkin aku tidak jadi kaya, tapi sejujurnya itu tidak masalah karena aku sudah sangat bahagia. Lihatlah pelayaran emas yang indah ini. Bukankah ini sempurna untuk ulang tahunku yang ke-16? Inilah bagian paling menarik malam ini. Hadiah tentu saja. Semua tamu berbaris ingin sekali memberikan hadiah mereka kepadaku. Pak Robinson membelikanku eau de parfum ini dalam botol emas yang cantik. Ya, diterima. Apa berikutnya? Sepasang Jimmy Choo dari Mitchell? Emas tentu saja. Warnanya bagus, tapi haknya terlalu rendah. Sungguh menyedihkan, aku harus melewatkan yang satu ini. Benar sekali, setiap barang milikku harus mengikuti standar tertentu. Kalian tanya kenapa? Ya, ibuku melihatku sebagai bidadari cantiknya yang pantas mendapatkan kemewahan emas yang indah sejak aku dilahirkan dengan rambut pirang halus dan mata kuning berkilau. Sedemikian rupa sehingga dia segera mengubah interior kamar bayiku menjadi emas, beserta semua pakaian bayi dan mainanku agar sesuai dengan ciri-ciriku. Sepanjang masa kecilku, ibu terus memanjakanku dengan kemewahan emas yang indah dalam hidup. Suatu saat aku minta sebuah piano, lalu voila, muncullah piano klasik megah yang terbuat dari emas murni. Apa kalian bisa percaya itu? Di lain waktu aku bilang aku ingin seekor kuda poni, lalu tanpa ragu dia membawaku ke peternakan untuk menemui Goldie, kuda betina baruku dengan bulu emas paling berkilau. Bu, terima kasih banyak. Sayang, emas adalah lambang kekuasaan dan kemegahan. Kamu harus selalu ingat betapa istimewanya dirimu dan jangan pernah menerima apapun yang kurang dari kesempurnaan. Dan itulah kata-kata yang selama ini aku jalani. Kembali ke pesta ulang tahunku, saatnya untuk kue ulang tahun. Tapi, bunganya berwarna pink. Aku ingin semuanya emas. Chef Friends, tolong kikis semuanya dan ganti dengan yang emas. Aku tidak percaya ulang tahunku hampir hancur karena itu. Ibu menepuk pundakku untuk menghiburku, sementara ayah hanya memberikan tatapan tidak setuju. Itu cuma kue, Lola. Bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri jika kamu bersikeras untuk menjadi pemilih? Mungkin kamu harus bergabung dengan sekolah negeri untuk sedikit membuka matamu. Sekolah?
Itu bukan ide yang buruk. Selalu bersekolah di rumah berarti aku tidak punya teman. Bahkan para tamu hari ini semuanya adalah mitra bisnis orang tuaku. Tapi ibu langsung menolak gagasan itu karena dia tidak mau aku mengalami kesulitan apapun. Jangan khawatir, Bu. Aku hanya akan memilih sekolah yang memenuhi semua standarku. Aku mohon. Dan tentu saja dia tidak bisa mengatakan tidak. Jadi disinilah aku langsung bernegosiasi dengan kepala sekolah. Aku kira mengecat loker dengan emas dan membawa koki pribadi ke sekolah dan hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Tapi aku khawatir kita tidak memiliki ruang piano pribadi. Kalau begitu buatlah satu. Kami juga hanya memiliki lapangan olahraga di luar ruangan dan kolam renang. Jadi pasang saja atapnya. Jangan harap aku bisa berolahraga di panas terik matahari. Nona, tidak seperti tutormu sebelumnya. Tidak semua guru di sini memiliki gelar doktor, menguasai 2 bahasa, dan berusia awal hingga pertengahan 30-an. Kalau begitu, bukan masalah besar. Aku akan mencari sekolah lain saja. Tidak, tunggu. Beri aku waktu. Selama keluargamu mensponsori sekolah seperti yang dijanjikan, aku pasti akan mewujudkannya. Ini dia. Akhirnya ini hari pertamaku di sekolah. Segera, semua siswa mengerumuniku karena kagum pada aura mewah dan selera fashionku. Tidak mengherankan karena sekolah ini memerlukan perubahan serius. Tapi tunggu, gadis pirang itu terlihat cukup rapi. Oh, dia bahkan membawa tas flap classic Chanel berwarna kuning. Kebetulan sekali, punyaku edisi terbatas. Aku segera pergi untuk berbicara dengannya. Namanya Beth, dan kami langsung cocok setelah mengobrol singkat tentang fashion dan kosmetik. Sepertinya aku bisa melihat diriku sebagai sahabat yang luar biasa. Setiap hari pulang kelas, aku mengajak Beth berbelanja di Saks untuk menjalin ikatan persahabatan. Aku membelikannya semua pakaian dan aksesoris berwarna emas dan kuning sama seperti milikku. Aku bahkan membujuknya untuk mewarnai rambutnya agar secemerlang rambutku. Pada dasarnya kami kembar sekarang. Hanya ada satu masalah. Kemanapun kami pergi, anak-anak itu mengikuti. Kalau kamu pacaran denganku, aku akan memberimu koleksi Gucci terbaru. Maaf, aku baru saja membeli seluruh toko. Aku bisa memetik bintang untukmu jika kau mau. Apa iya? Dan apa yang harus aku lakukan dengan batu-batu tak berguna itu? Ayahku baru saja membelikanku Ferrari, aku bisa mengantarmu kemana saja. Bagus untukmu, sayang sekali. Rolls Royce-ku ada di sana, sampai jumpa. Kenapa mereka harus membuat keributan seperti itu? Tak mungkin aku akan jatuh cinta pada para idiot itu. Aku ingin pangeran tampanku yang memenuhi semua standar emasku. Bagaimana kalau memberitahu semua orang tipe idealku? Lalu aku bisa menyaring mereka semua untuk mendapatkan pacar asliku. Tanpa membuang waktu, aku membuat cerita, ajukan pertanyaan di IG dan meminta Beth untuk bekerja sama. Sekarang yang harus aku lakukan hanyalah membuat daftar kebutuhanku. Keesokan paginya di sekolah, semua orang bodoh itu akhirnya meninggalkanku sendirian. Oh, kecuali lelaki ini. Hei manis, aku bisa menjadi pria impianmu. Jadi ini Josh, kapten tim sepak bola. Juga cowok paling keren di sini. Sepertinya dia memenuhi semua standarku. Apakah dia belahan jiwa sempurnaku yang hilang? Aku salah besar. Selama kencan kami, dia mengoceh tanpa henti tentang betapa buruknya menjadi dirinya karena terlalu kaya dan terlalu tampan. Betapa inginnya aku memasukkan stik ini ke dalam mulutnya dan pulang. Tapi menurutku dia memang memenuhi standar tinggiku. Jadi mungkin aku harus memberinya kesempatan lagi. Keesokan paginya saat kelas olahraga, Beth berlari ke arahku sambil memegang sepatu yang sangat bau. Lola, Josh berbohong padamu. Tingginya bukan 64. Lihatlah solnya dalam penambah tinggi badan yang buruk ini. Dia cuma 63. Aduh, menjijikkan. Sayang, maafkan aku melakukannya hanya karena... Cukup, singkirkan sepatu bau ini dariku. Kita putus. Maka pencarianku untuk menemukan cinta sejati menemui jalan buntu. Lagi. Namun yang mengejutkan, keberuntungan kembali tersenyum padaku. Kemudian pada hari itu aku datang ke ruang latihan seperti biasa ketika musik favoritku sampai ke telingaku. Ya ampun, sungguh pemandangan surgawi. Tiba-tiba aku merasakan jantungku berdetak kencang saat tanpa sadar aku berjalan menuju cowok itu. Sepertinya seseorang memiliki selera musik yang sangat bagus dan keahlianmu juga tidak terlalu buruk. Ya, selama kau membuka hati untuk merasakan jiwanya, bukan cuma mempelajari nada-nadanya. Kemudian dia berdiri dan berjalan pergi, tidak repot-repot melihat ke arahku sekalipun. Itu agak sombong, bukan? Namun anehnya, aku berdiri di sana dengan bingung. Tapi tunggu, siapakah aku hingga bengong semudah itu? Mari kita lihat apakah dia memenuhi standarku terlebih dahulu. Beth membantuku mencari tahu lebih banyak tentang dia.
Ternyata dia adalah Connor, murid pindahan baru yang mencoba masuk tim bola basket. Jadi, aku langsung menemui Ken, sang kapten, dan berbisik di telinganya. Memintanya untuk memberikan alasan agar Connor menjalani pemeriksaan fisik di kantor dokter pribadiku. Tentunya. Hasilnya akhirnya masuk. Pirang alami, tidak botak, centang. 6 kaki 5 inci pasti tanpa sol penambah tinggi badan, centang. Gigi putih tidak berlubang, centang. Wow, dia memenuhi semua kriteria. Lalu aku bergegas ke kantor kepala sekolah, meminta laporan sekolah Connor, dan itu sangat mengesankan. Ia selalu menduduki peringkat 2 besar di sekolah. Aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bahkan pernah meraih juara di kompetisi basket nasional. Ya Tuhan, dia sempurna. Tapi tunggu, ada satu syarat lagi. Sedikit lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, itu dia. Tapi gadis-gadis ini terlalu terobsesi dengan otot perutnya. Itu milikku, oke? Benar, tidak ada keraguan bahwa Connor adalah pasangan sempurnaku. Setelah itu dengan malu-malu aku menyerahkan kepadanya sebotol air mineral berlabel emas dan bertanya apakah dia mau berlatih bermain piano denganku. Jantungku berdebar kencang, tapi dia hanya bergumam. Maaf, tapi aku sudah ada kencan. Lalu melewatiku menuju... Lily? Apa? Gadis kutu buku yang tidak memiliki keterampilan sosial? Tidak mungkin aku bisa kalah darinya. Aku segera menyuruh kepala sekolah untuk mengalihkan semua kelasku ke kelas Connor agar aku bisa dengan mudah mendekatinya. Penasihatku yang luar biasa Beth juga membantu aku merancang strategi langkah demi langkah yang sangat mendetail. Connor akan segera melupakan Lily yang membosankan dan jatuh cinta padaku. Langkah pertama, daya tarik aroma. Beth memberitahuku bahwa Connor menyukai parfum tanpa merek ini. Jadi aku menyemprotkannya banyak-banyak dan dengan percaya diri masuk ke kelas. Tapi kenapa orang-orang terus bersin? Bahkan Connor juga mengerutkan kening dan menutup hidungnya. Hei Lola, kamu tidak mandi pagi ini kan? Menyemprotkan sebotol parfum murahan tidak akan membantu. Lalu seluruh kelas tertawa. Sungguh memalukan. Oke, rencana B. Beth menyarankan pengakuan besar. Ide bagus. Jadi ketika sekolah berakhir, aku dan para pemandu sorak membentuk formasi tepat di tengah pintu masuk untuk mengajak Connor berkencan. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, seorang gadis tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan menyeret semua orang jatuh ke atasku. Aduh, kali ini pasti akan membuatnya menangis. Tapi saat aku bersorak untuknya, Connor entah bagaimana gagal melepaskan tembakannya dan bola itu terbang lurus ke arahku, menyebabkan aku terjatuh terlebih dahulu ke ketiak pria bau ini. Blech. Kenapa semuanya terus berjalan salah? Tiba-tiba aku bertemu Josh. Dia meraih tanganku dan mulai memohon padaku untuk baikan. Dia mengatakan dia telah mencoba segala macam cara untuk tumbuh lebih tinggi dan sekarang berhasil mencapai 6 kaki 4 inci. Jadi aku harus berhenti mengejar Connor dan menjadi tuan putrinya. Astaga, aku benar-benar tidak berniat pada orang yang putus asa ini. Lepaskan aku. Aku kemudian bertemu Beth saat pergi. Dia memberitahuku bahwa dia baru saja menemukan cara lain untuk menjadikan Connor milikku. Sepertinya dia sangat menyukai Lily. Kita harus memisahkan mereka. Jadi aku memanggil Lily ke sudut dan mengatakan kepadanya selama dia menjauh dari Connor, aku akan membelikannya apapun yang dia inginkan. Kamu tahu tidak semuanya bisa dibeli. Connor tidak tertarik padamu. Jadi sebaiknya kamu menyerah. Kamu hanya mengganggunya. Apa? Aku tidak menyangka Lily yang pendiam dan kutu buku akan mengatakan hal itu kepada seseorang yang berkilau sepertiku. Kata-kata Lily menggangguku sepanjang hari. Apakah aku salah jika terus mengejar Connor? Tiba-tiba, seseorang berlari melewati jendela dan menyediakan seember cat ke Lily. Aku duduk di sana dengan bingung melihat apa yang baru saja terjadi ketika Connor segera melepas jaketnya dan menutupi Lily. Kamu yang ada di balik semua ini kan? Kamu benar-benar telah melewati batas. Menjauhlah dari kami. Tunggu, dia mengira aku yang melakukan itu? Memang benar aku tidak menyukai Lily, tapi aku hanya ingin dia menjauh darinya. Aku tidak pernah ingin dia ditutupi cat ungu yang mengerikan. Namun hal terburuk belum terjadi. Keesokan harinya, Connor tiba di sekolah dengan rambut hitam pekat. Rambut yang indah? Kenapa kamu merusaknya? Tapi Connor hanya mengoceh padaku dan mencoba menarik Lily menjauh. Kau tahu ada lebih banyak hal pada Connor selain warna rambutnya. Apa kamu menyukainya karena pribadinya atau hanya karena dia memenuhi semua standar absurd milikmu? Jika kamu benar-benar menyukainya, kenapa tidak mengubah standarmu untuknya? Aku terdiam. Lily, benar. Menurutku semua standar itu cukup untuk menjadi pacar yang luar biasa. Lalu aku menyadari betapa Josh mampu melakukan apa yang diperlukan, namun aku tidak menginginkannya. Aku hanya menginginkan Connor.
Ayo pergi, Lily. Seseorang yang naif dan manja tidak akan pernah mengerti apa itu cinta sejati. Serahkan dia pada rencananya. Tunggu, kenapa kamu terus bersikeras bahwa akulah yang menyakiti Lily? Berhentilah berpura-pura. Aku tahu chat itu adalah salah satu dari banyak trik kotormu. Beth sudah mengirimku video di mana kamu gagal menyuap Lily. Hah? Beth? Kenapa dia melakukan itu? Aku masih bingung ketika tiba-tiba kepala sekolah memanggil Beth ke kantornya. Aku bergegas ke sana untuk mengetahui pelaku yang memercikan chat ke Lily tertangkap, dan dia mengungkapkan bahwa dalangnya adalah Beth. Awalnya dia mencoba untuk menyangkalnya, tetapi ketika coba menunjukkan kami pesan teks mereka tentang kesepakatan, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Kamu mencuri segalanya dariku. Sebelum kamu datang ke sini, akulah idaman semua orang. Tapi sekarang semua orang hanya melihatku sebagai replikamu. Kenapa kamu begitu terobsesi dengan warna emas yang mengerikan dan standar bodohmu? Aku tidak percaya Josh benar-benar menyukaimu. Padahal aku yang berada di sisinya saat kamu mencampakkannya. Hah? Jadi Beth menyukai Josh selama ini? Dia bahkan menerima untuk berkencan dengannya secara rahasia. Tapi ternyata Josh hanya memperlakukannya sebagai sampingan sementara dia mencoba memenangkan hatiku kembali. Jika aku tidak bisa memiliki Josh, kamu tidak akan pernah bisa memiliki Connor. Sulit dipercaya. Jadi selama ini aku membiarkan Rubah menjaga angsa. Aku tidak tahan lagi dengan tempat ini, jadi aku membolos dan langsung pulang. Malam itu, saat melihat betapa kesalnya aku, ayah datang menghiburku. Aku menangis dan menceritakan semua tentang kehidupan cinta dan masalah persahabatanku. Sayang, mungkin ini saatnya kamu melihat orang lain secara berbeda. Standar-standar itu tidak berarti apa-apa. Kamu harus membuka hatimu dan membiarkan dirimu melihat kebaikan pada orang lain. Ayah benar, aku begitu terpaku pada mereka, sehingga aku tidak bisa melihat sifat sebenarnya dari orang-orang di sekitarku. Aku memilih Beth dan Josh berdasarkan standar tersebut, namun keduanya mengecewakanku. Sementara itu, Connor sengaja melanggarnya, namun aku tidak bisa menghilangkannya dari pikiranku. Standarnya seperti lembaran musikku. Aku memainkan setiap not dengan benar, tapi aku begitu terjebak dalam sisi praktisnya, sehingga aku lupa untuk merangkul jiwaku. Jadi keesokan paginya, aku meminta maaf kepada Connor atas masalah yang aku timbulkan pada dia dan Lily. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat menyukaimu. Tidak peduli apa warna rambutmu. Tapi, bolehkah aku menanyakan satu pertanyaan? Apa yang ada di diri Lily yang sangat kamu suka? Apa? Kamu pikir aku berkencan dengan Lily? Dia sepupuku. Oh, ini sangat memalukan. Tapi tunggu, kalau begitu, apakah itu berarti aku masih punya kesempatan? Apakah kamu ingat saat kamu berumur 10 tahun, kamu berpartisipasi dalam kontes piano anak-anak? Sebuah kalung emas dicuri dari hotel tempatmu menginap. Ya, aku hanya memiliki ingatan samar tentang kejadian itu. Tersangkanya seorang anak laki-laki berambut pirang, anak seorang karyawan perempuan. Tapi aku malah melihat kalung itu mengintip dari saku pria. Biarkan saja anak itu, orang ini adalah pencurinya. Jadi, anak itu adalah Connor. Sehingga dia langsung mengenaliku pada hari kami bertemu lagi. Namun ketika dia melihat betapa sombongnya aku, dia mengira aku telah berubah menjadi lebih buruk dan mengabaikanku. Sekarang aku melihat gadis mengagumkan yang kukenal masih ada di sana setelah sekian lama. Jadi aku tidak keberatan jika kita mulai mengenal satu sama lain lagi. Beneran? Doakan aku beruntung kali ini, teman-teman.